Yang utama, kemegahan dan ikuti perintahku, bunuh tanpa ampun. Hampir saja menghancurkan latihan 10 tahunku. Ye Fen. 10 tahun, benarkah tidak mau aku lagi? Roshua. Ye Fen. Guru, Tang Rosue tetap adalah istriku. Aku tak bisa melupakannya. Hei. Ibu, kamu baik-baik saja? Ye Fen. Apa yang kalian lakukan? Kurang ajar, ibu mertuamu. Bukan aku. Ruosu. Tidak seperti yang terlihat, dengarkan penjelasanku. Kulakukan untuk... Ye Fen. Sangat kecewa padamu. Kalau begitu pergilah turun gunung. Untuk menyelesaikan urusan dunia ini. Selamat jalan, Tuan Muda. 10 tahun berlatih di gunung. Ternyata di dunia hanya sehari berlalu. Hai, Nona. Saya lihat nasib kamu agak malang. Sepertinya ada masalah datang. Kamu sedang bicara apa? Secara sederhana, Nona, hari ini ada tanda buruk padamu. Dasar mesum, tahu siapa aku? Berani sama aku juga. Aku bilang yang sebenarnya. Hari ini kamu sebaiknya tetap di rumah. Akan ada bencana berdarah. Omong kosong kukatakan. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu terus ikuti Aku akan panggil pengawal. Tuan Wang, tujuan muncul, bertindaklah. Song Gongjian mati di sini. Perusahaan Wuhu pasti kacau. Terima. Ya sudah, anggap saja berbuat baik. Wah, apakah saya melihat salah? Halo sayang, sepertinya aku melihat dewa. Nona. Kamu punya tanda bahaya besar. Tidak bohong kan? kamu baik-baik saja. Hei, Nona. Tolong jaga sikap. Saya sudah berkeluarga. Telah menyelamatkan nyawaku. Kamu penolongku. Jika ada yang bisa dibantu, silakan beritahu. Barusan saya menampar penolongku. Maafkan saya. Nona Song, saya tidak menyalahkanmu. Kartu Jukwe dari grup Wuhu. Bisa mengakses sumber daya grup Wuhu. Terimalah ungkapan terima kasihku. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Apakah di mata penolong? Kartu Zutsaku ini tidak lebih berharga daripada nyawa orang tercinta? Baiklah, aku akan menerimanya. Tunggu aku setelah selesai, kembali ke gunung. Kartu ini tidak ada gunanya. Apakah Presdir Song dari grup Wuhu sangat ramah dan cantik? Ruo Sue. Ruo Sue. Bagus sekali, Ye Fen. Seharian tidak pulang. Ada sesuatu terjadi padamu. Ternyata di sini memikirkan wanita cantik. Kenapa menatapku? Tidak apa-apa. Segera pulang bersamaku. Oke. Ayah, Bu. Kamu anak nakal, berani pulang. Bu, malam, jangan ribut. Biar Yevan minta maaf padamu. Anggap ini sudah berlalu. Ya Yifan, cepat minta maaf ke ibumu. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku mau dia segera pergi. Ma, aku mau cerai dengan Ruo Sue. Apa yang kamu bilang? Kamu mau cerai denganku? Iya, masuk ke keluarga Tang dulu kan juga untuk mengusir nasib buruk. Nilainya habis digunakan. Tinggal lebih lama. Juga hanya mengganggu kalian. Baiklah kalau mau cerai juga boleh. Tapi, bertahun-tahun makan dan pakai milik keluarga Tang. Mau cerai. Biar dulu harong ini. Bagaimana caranya, Pak? Persekutuan 4 Samudera berhutang ke klinik 2 juta. Kamu baca berani-berani minta cerai. Besok kamu pergi bantu aku ambil kembali uang ini. Dapatkan kembali uangnya, aku akan segera suruh Ruo Sue cerai denganmu. Kalau tidak bisa, meski harus jual darah jual diri jadi bebek jadi anjing, tetap harus bayar utang ini untukku. Tetap harus bayar utang ini untukku. Bu, Damn. Ada masalah tidak? Baik. Yevan, mau kemana? Perkumpulan bisnis. Jangan dengar omongan ayah ibu, perkumpulan bisnis Hai bukan tempat baik. Mereka didukung kekuatan bawah tanah, pergi ke sana bunuh diri. Jangan cegah aku. Hutang harus dibayar, aku lihat. Mengapa perkumpulan bisnis Hai pengecualian? Tidak boleh, Yevan.
ke mobil, pulang. Cepatlah pergi kerja. Hampir terlambat, kita tidak searah. Terserah kamu mau atau tidak. Ayo. Ini untukmu. Ruosue. Lunasi utangku padamu. Kita hidup sendiri-sendiri. Lupakan segalanya. Setelah bercerai. Masih ada yang kirim sarapan untukku? Hei, kamu siapa? Aku dari klinik Chunfeng. Namaku Ye Fen, datang untuk minta pembayaran terakhir pada Nona Bai. Yi Fan. Camus Suami Yang Tingal Di Keluargatong, Y Fan? Iya, benar. Bagus. Kamu pertama berani datang ke Serikat Perdagangan Empat Laut untuk Apa maksudmu? Nah, kamu sial. datang ke sini untuk menagih utang. Kalau orang lihat kamu baik-baik saja, mereka akan meniru menagih utang dari saya. Bagaimana Bai Ruge bertahan di jalanan setelah ini? Hari ini kamu tidak akan bisa pergi dari sini berdiri. Nama. Aku orang yang adil. Dua kaki yang kuinginkan. Jika melawan, Akan Kutamba Dua Tangan, sais-tu juste? Apakah Nona Bai terlalu berlebihan? Hahaha. dunia ini hukum rimba, kalau lemah ya dibuli. Naik. Iya. Camus. Camus. Pemimpin organisasi bisnis empat, berani-beraninya kamu, saudara empat lautan tidak akan melepaskanmu. Kamu. Nona Bai, aku tidak akan bicara banyak. Telepon dan panggil yang terkuat dari kalian semua di Asosiasi Empat Lautan. Saya ingin lihat bagaimana asosiasi ini. Tidak akan melepaskan saya. Tidak akan melepaskan saya. Anak kecil, tunggu saja. Di gunung, guru melarang saya menyerang saudara-saudaraku. Akhirnya turun gunung. Harus bertarung dengan puas. Zerang. Hancurkan anak ini untukku. Kok bisa begini? Lanjut. Tabrak dia. Ini masih manusia? Jangan omong kosong, lanjutkan. Gak ada orang lagi. Benar-benar gak ada. Sudah 500 orang. Semegah Asosiasi Empat Lautan, cuma 500 ahli, segitu doang kekuatannya. Sangat mengecewakan. Bos, aku minta maaf. Aku tidak akan menyinggung perasaanmu lagi. Tolong maafkan aku. 2 juta. Tidak, akan memberimu 10 juta. Berikan kedua tanganmu. Tuan Ye, ini cek sebesar 10 juta. Ini cek 10 juta dolar dan kontrak 3 tahun dengan Kamar Dagang Forseas dan klinik. Tolong Terimala. Tak apa. Kamu bicara begitu. Aku terima saja barang ini. Aku juga tak mau mengambil keuntungan darimu. Pedang besar milikmu itu benda sial. Lebih baik buang saja. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Ye. Besok aku akan membuangnya. Ambil ini. Bisa menyelamatkan nyawamu. Orang ini jagoan tapi masih percaya hal-hal seperti ini. Bereskan sedikit. Aku akan pergi ke... Ya. Kak Bai. Aduh Kak Bai. Kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Aigreco. Adieu. Kita pergi ke rumah sakit, Kak Bai. Benar-benar aneh, ya? Kerta Mantra. Hutang sudah diambil kembali. Sekarang, aku bisa cerai dengan Tang Ruosue, kan? Adieu. Aku sudah cek, benar, memang benar. Ruasue bawa buku keluarga. Pergi cerai sama orang ini. Cerai? Cerai apaan? Aku tidak setuju cerai. Ibu bilangnya.
Aku belum mengatakannya. Apa yang Anda inginkan? Setelah 3 tahun, Genting Club di Laut Tengah mengumumkan setelah 3 tahun, perjamuan Istana Surgawi Genting diadakan. Perjamuan ini, anggota kinam perempuan henteng dipulai. Apakah Anda tidak? Baiklah, biarkan Tang jadi anggota Genting. Aku setuju dengan Yunding Hui. Apa itu? Yunding Hui adalah kelompok teratas di Zonghai. Anggotanya tetap ada 6 orang. Kinam orang ini. Semua orang besar di puncak Zonghai. Mereka adalah 1 master, 2 harimau, dan 3 dewa kekayaan. Untuk bisa masuk Yunding Hui, harus melalui persetujuan dari ke-6 orang itu. 1 pintu 2 harimau 3 dewa kekayaan. 1 pintu merujuk pada keluarga yang 1 keluarga 9 juara, raih 3 gelar menggambarkan fondasi kuat keluar. Terbaik di Zonghai, tanpa diragukan. 2 harimau, 1 adalah Huang Feihu. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Zonghai, Kepala Pelatih 8.000 Penjaga, Ketua Perkumpulan Pedagang 4 Laut. Ayah dari Bai Ruge, Ketua Grup 4 Lautan. Kaisar bawah tanah yang menjaga tatanan gelap Bai Tianhu. Oh, ternyata dia. Lalu, 3 dewa keberuntungan? 3 dewa keberuntungan adalah Raja Barang Antik Han Nanhua, Raksasa Keuangan Wang Qiaochu. 1 lagi, Bosong yang terus kamu ingat. Aset mereka melebihi ratusan miliar. Dikenal sebagai 3 dewa kekayaan. Bukankah ada 6 orang? Satu dari 3 dua kekayaan, Wang Qiaochu keluarga Wang. Karena alasan khusus, dikeluarkan dari Zonghai oleh 5 orang lainnya. Itulah sebabnya Yunding Club menerima anggota baru. Kalau kamu hebat, biarkan keluarga Tang bergabung dengan Yunding Club sebagai anggota. Berhasil, setuju bercerai denganmu. Kalau tidak berhasil, maka aku yang akan menceraikanmu. Aku mengerti. Aku pasti akan membuat keluarga Tang menjadi anggota pertemuan Yunding. Benar-benar besar kepala. Bu, aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Ruo Sui. Huan, Jing Xiao, kita ketemu di Klugose Matahari. Aku sangat lelah belakangan ini. Tolong carikan beberapa model tam. Semoga malam ini bersantai. Tempat seperti milik Ruo Sui itu tak bagus. Sudah cerai, kamu bisa... Kalau begitu, aku temani kamu pergi. Hang. Rue Oxu, Camus datang. Kenapa membawa barang sial itu juga kemari? Iya betul. Orang bayaran untuk keberuntungan selesai tendang keluar. Kita tidak usah bicara ini dulu. Zhang Xiaogang, kapan Zhang Xiao datang? Ruo Sui, kamu tenang saja. Saya tahu, keluarga Tang ada masalah arustana. Kami sudah buat Zhang Xiao setuju meminjamkan uang kepada kalian. Hari ini kita bertemu, bersenang-senang. Iya, bersenang-senang. Ruo Sui, kamu butuh uang. Bukan saya tidak memberi 50 juta itu sekalipun saya beritahu, kamu tidak bisa membantu banyak. Ruo Sui, telepon orang cari uang buat kamu. Jangan pinjam uang dari Zhang Xiaogang. Sebelumnya aku dengar. Orang utangi 20.000 sama dia. Dia minta 800.000, potong tangan orang itu, sampai masuk berita. Ini, jangan buat orang takut. Aku dan Huan pernah pinjam uang dari Zhang Xiao. Lagian kita sahabat baik dengan Ruo Sui. Mana mungkin kita jebak dia? Iya, benar. Ruo Sui, percayalah padaku sekali ini. Tunggu selesai telepon, kita bicara. Iya. Lia orang ini. Dengar Ruo Sui punya banyak utang, dia kabur ketakutan. Seorang pria, kok bisa selemah itu? Ini bukan salah dia juga. Dia juga peduli padaku. Ruoksu, ya. Pria yang gak berguna seperti ini, jangan buang waktu padanya. Menjadi pria baik-baik siapa yang tidak. Masyarakat yang mengutamakan kekuatan ini lebih rendah daripada anjing. Tuan Zhang. Wanita cantik meminjam uang dariku. Penampilan lumayan haha. Tuan Zhang, bersulang untuk Anda, lihat 50 juta ini. Aturanku di sini sangat sederhana. Yuan, aku bisa meminjamkan, tapi 3 bulan. Kamu harus jadi pelayan pribadiku. Di atas dan di bawah tempat, siap panggil. Siap panggil. Maaf, tidak jadi meminjam uang. Tidak meminjam. Le Lucon. Di dunia ini, tak ada uang yang tak bisa kupinjamkan. Juga tak ada wanita yang tak bisa kudapatkan. Kalian. Maaf ya. Ada urusan, pergi dulu. Beranti. Membuatku kecanduan, menghabiskan waktuku. Kamu bilang tidak pinjam ya tidak pinjam. Bersikap polos di depanku. Zhang Xiao, kamu baik-baik saja?
Tang Ruosue, apa kamu lakukan? Minta maaf pada Zhang Xiao. Minta maaf? Orang seperti dia pantas dipukul? Ada aturan hukum di mata. Hahaha, dengar itu? Gadis bodoh ini bicara soal hukum. Ku yakin hukum adalah, yang patuh padaku makmur, yang melawanku musnah. Hukum adalah, hari ini meskipun aku, kamu, tidak ada yang mengurus jenazahmu. Jangan sentuh dia. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu pikir siapa kamu? Aku justru mau coba. Katakan jangan bergerak. Kenapa tidak dengar? Katakan jangan bergerak. Kenapa tidak dengar? Minta maaf yang benar. Kalau tidak, kakimu tidak akan selamat. Aku minta maaf untuk apa? Berani sans tu akan bu assez lu ruke luarga mutama. Tidak terlalu patuh. Lepaskan Tuan. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh kakinya. Nah, jika sombong, tak takut kau akan dikeluarkan? Ini Sun Sine Club, wilayah kamar dagang 4 laut, kakak Rong takkan membiarkanmu lolos. Kamar dagang 4 laut. Rong, bawa dia ke sini. Tunggu aku. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Yifan, lepaskan Zhang. Kau mau kita terbunuh? Anda ingin mati, saya tidak. Jika terjadi sesuatu pada Zhang, bagaimana dengan Ruosue? Beraninya kau bicara tentang Ruosue? Hari ini, kalau bukan aku di sini, apa yang akan terjadi pada Ruosue? Kalian tidak tahu? Omong kosong. Ye Fen, minta maaf kepada Tuan Zhang. Kalau tidak, konsekuensi malam ini tanggung sendiri. Aku, Ye Fen, jika melakukan sesuatu, kapan giliran mengaturku? Ruosue, cepat bujuk dia, jangan sampai dia membahayakan kamu. Ye Fen. Ruosue tidak akan ada masalah. Keluarga Tang juga tidak akan ada masalah. Kalau kamu tidak minta maaf, masalahnya akan menjadi milikmu. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat keributan di tempat saya. Kakrong, selamat quand aku. Saya ingin melihat siapa berani melawan. Berani membuat keributan di tempatku. Kakrong, selamat quand aku. Kak Rong, anak ini berani sekali menentang Anda dan wewenang kamar dagang Sihai. Habisi dia. Kamu kamar dagang Sihai. Bol saya penanggung jawab di sini. Anak muda, di sini tidak boleh berkelahi. Jadi, kamu sudah membuat masalah besar. Kenapa tidak bertanya dulu? Siapa yang benar, siapa yang... Tentu saja kamu yang... Tanpa menyelidiki, langsung bilang salah. Ini cara kamar dagang Sihai? Di sini aku bilang kamu salah. Kamu memang salah. Baik, setelah dengar kamu bicara, aku tiba-tiba merasa kamu sebagai penanggung jawab. Bisa gak usah jadi lagi. Apa kamu sinting? Berani ngomong ke Mbak Rong? Kalau kamu bisa, bikin aku keluar. Kasih waktu 1 menit. Pahami situasi. Pikirkan posisi kamu. Hahaha, masih berpura-pura. Ada gunanya? Brutet minta maaf. 50 detik. Kamu berlebihan sekali. Berlututlah dan terima nasibmu. 40 detik. Halo, aku Bai Ruge. Halo, aku Bai Ruge. Kenapa? Sudah terhubung. Maafkan aku kakek. Maafkan aku. Bukan, Kakrong. Kenapa kamu berlutut? Diakuma menant tu yang tinggal di rumah keluarga Tang. Cepat bangun dan habisi dia. Tuan Y. Tuan Y. Aku menemukanmu. Sulitnya perjalanan ini. Ayo cari tempat pribadi, kamu periksa. Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi? Siapa Yang Berani Mangalangi Camus. Dia. Orang dipanggil Zhang Xiaogang. Memukul orang. Mengganggu istri saya. Asosiasi Bisnis Dunia adalah pendukungnya. Mau cari orang buat lawan saya. Kamu pikir saya bisa pergi? Kamu bilang Asosiasi Bisnis Dunia adalah pendukungmu. Ketuabe, Seya Zhang Xiaogang, Ayah Seya adalah. Tuan Ye adalah tamu kehormatan saya. Berani sekali kamu memakai nama asosiasi buat mengganggunya. Kesalahpahaman. Kamu ganggu istri Tuan Ye, banyak orang melihat, dan kamu bilang kesalahpahaman? Kalau begitu, saya buat keluarga Zhang juga salah paham. Semua orang yang terlibat hari ini. Tangan kanan kalian. Tinggalkan di sini chamber kami. Tinggalkan di sini chamber kami.
Ketua Bai, ayahku adalah Zhang Daqiang. Tolon Mafkan à cul de Midia. Ayamu. Menyebut ayah mau membuatnya mati bersamamu? Tidak. Aku bisa memberikan wajah ini pada ayahmu. Tapi, beranikah dia meminta? Saya juga bisa memberi kalian semua ini. Beranikah kalian meminta? Tidak. Tuan Tidak Sukadara, Tapiseya, Beruge, Mambaladandam. Kalotidak, Dimana Wibawa per impunant Lotada. Kalau masih berlagak tuli, Tidak per Lupoton Tangan. langsung simpan kepala saja. Akan kutunggu di luar. Rahasia, kumohon bantu kami. Yefen, Kalau kamu tidak memberi mereka pelajaran sekarang, mereka akan menyakitimu. Yefen, kamu sebenarnya. Pak Ye, Nona Tang, ada urusan dengan Pak Ye. Boleh pinjam suamimu beberapa jam? Oke, baiklah. Yefen, kembali lebih awal. Presiden Bai, ada apa ini? Pak Y, c'est la Matkan Aku. Energi jahat menyebar. Kamu tidak melakukan seperti aku katakan sebelum. Aku melakukannya. Hancurkan pedang besar itu, sudah gunakan. Jimat pelindung kau beri, tapi tetap banyak Jimatnya rusak terkena kotoran. Efeknya menurun pesat. Aku harus bagaimana? Ada garis merah di tubuhmu. Garis merah? Nggak ada, Garis merah ini tidak bisa kamu lihat. Pedang muncul, garis kematian terlihat. Kalau garis merah sampai di dantian, pedang akan membelah tubuhmu dan kamu akan mati. Tolongla Seya, Pak. Seya Janji Mambalabudi. Tolong saya, Pak. Saya janji balas budi. Datang hari ini, jadi tidak akan membiarkanmu mati. Berbaringlah. Ok. Mungkin agak panas, tahan saja. Lin Bing Doze, semuanya berjejer di depan. Pecah. Panas sekali, sangat panas. Bagaimana rasanya? Aku merasa terbuka, terasa sangat penuh. Tahan sebentar. Jangan gugup. Jangan tahan napas. Kalau tidak, efeknya akan berkurang. Pak Y, selon Aku. Bon tu Aku. Pengaruh jahat sudah dihilangkan. Jangan lagi undang benda-benda jahat seperti itu. Pak Ye, Anda memang hebat. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Pak Ye, sudah larut malam. Mengapa tidak istirahat di hotel saja? Istirahat semalam di hotel. Maaf Nona Bai. Saya sudah menikah. Juga, istri Pak Ye sangat cantik. Tentu tidak akan tertarik pada saya yang biasa-biasa saja. Kalau begitu, ini ada cek 10 juta, tolong terima. Mulai sekarang, Pak Ye adalah tamu paling terhormat di perusahaan kami. Yefen, akhirnya kau pulang. Oh, ada urusan yang terhambat. Bisnis yang dapat Anda lakukan dengan kamar. Izinkan aku bertanya, kenapa Ketua Bai membela kita dan memperlakukanmu dengan hormat? Hubungannya dengan Song Hongyan? Tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia hidup atau mati karena aku, dia harus menghormatiku. Orang macam apa Bai Ruge itu? Bisa mengendalikan hidup mati. Dia tidak perlu menjalani hidupnya di keluarga Tang. Penagihan hutang kemarin. Hubungannya dengan Song Hongyan? Tidak, itu saya sendiri ingin kembali. Bisakah bicara dengan baik? Jangan berpikir orang besar bisa disia-siakan atau mencari balasan kebaikan. Hasilnya bisa mengerikan. Mencampuri urusan orang? Saya tanya, apakah saya istrimu sekarang? Apakah kamu masih mendengarkan saya? Oke, saya dengarkan. Jangan keluyuran di luar lagi. Cari pekerjaan baik agar tidak diremehkan keluarga. Aku tidak perlu. Kamu, Yevan, berusahalah sedikit. Oke. Besok aku akan bantu di kedai teh dingin ibuku. Bu, kenapa kalian? Bu, jangan bekerja keras. Aku yang urus soal uang. Yevan benar sekali. Biarkan bantu jualan liang teh. Duduklah. Kakak anjing hitam datang.
Kakak Anjing Gitam Dat. Ah. Kamu, orang tua keras kepala. Bisnis liang teh hari ini bagus ya. Biaya pengelolaan. Cepat keluarkan Rp1.000. Jangan cerewet. Bikin aku marah, ku bongkar toko ini. Apa ini? Oh, ini bukan bibi saya? Kamu juga berdagang di sini? Cepat bayar ke Kak Gul. Dia penguasa Serikat Empat Laut. Jangan bikin gara-gara. Ye Hao terlalu keterlaluan. Oh, sepupu kamu balik lagi. Keluarga Tang kasih kamu banyak uangnya. Kita kan masih saudara. Saya mewakili kakak Gu. Kamu kasih 2,000. Kakak go. Ini bibi saya kasih muka. Kita terima saja. 5,000. Ah. Keren, Yao Hao tahu banget nih hahaha. Kukup 5.000. Bro, aku Waduh. Ini 5.000. Biar aku yang bayar. Wow, Eh bah, pakai sek pula. orang kaya nih. Yao Hao, kamu ini sukses ya hahaha. Bang anjing. Apa yang terjadi? boleh saya lihat juga, Bang Anjing? Bang Anjing, kan? Uang perlindungan 5.000 terlalu sedikit. Kasih 10 juta. Sebagai tanda hormat dari kami. Jadi menantu begini enaknya. Kapan ya aku bisa deketin kakak ipar ini? Hidup bakal sempurna. Kak, mungkin kamu ambil uang ini saja. Siapa kamu? Namanya Yefen. Anak angkat bibi kedua saya. Jaminan di rumah. Yifan. Bro. Oh, Fen bro, kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Kak, kenapa begini? Bangun untuk ambil uang perlindungan. Tidak bisa terima. Terima saja. Tidak terima. Fen kami benar-benar tidak bisa terima. Kami memang salah. Fen maaf ya, aku jadi buta. Maaf ya, aku jadi buta. Bro. Kenapa minta maaf padanya? Diam. Kenapa kamu bicara begitu? Cepat berlutut. Bro, dia anak manis, jadi menantu keluarga Tang karena keberuntungan. Itu anak angkat bibi. Anda salah. Dia di keluarga Ye 10 tahun. Apakah dia anak manis? Aku lebih tahu daripada siapapun. Sudahlah. Yefen, beritahu kakak anjing. Kamu anak manis dikirim untuk membawa keberuntungan ke keluarga Tang, bukan Fen Ge asli. Setelah jelas, kamu dan bibi kedua akan Bibi, Keluar dan barakan kesaksian. Kalian bukan orang penting. Cepat katakan saja. kamu ingin mencelakanku. Kakak anjing, aku tahu aku salah. Saya tidak akan bicara lagi, tidak bicara lagi. Berlutut, semuanya berlutut. Fen, beri kesempatan, tak berani lagi. Beri kamu kesempatan. Apakah pernah memberi mereka kesempatan? Semua orang hanya berbisnis kecil untuk menghidupi keluarga, tapi kamu malah menghisap darah mereka. Pernahkah kamu memberi mereka jalan hidup? Aku salah, aku salah. Aku tak minta uang perlindungan lagi. Kembalikan uangnya kepada semua orang. Bayar lagi kerugian. Nanti keamanan di sini kamu yang urus. Bawa mereka pergi. Baik-baik, saya akan pergi sekarang. Baik-baik-baik pahlawan besar Yefen. Lihat apa? Ada lalat di wajahku. Yefen, aku merasa kamu berubah. Kita semua memang sudah berbeda. MA, sudah jam makan siang, ayo kita makan bersama. Saya ibu tua dari desa, tidak mengganggu. Ya baiklah, Bu, kami lain kali datang lagi. Kakekku pingsan di persimpangan Chengxi Wan siang. Ada dokter bisa bantu? Saya kasih 1 juta. Orang tua muntah darah, kayaknya tidak bisa diselamatkan. Adik, berani menyelamatkan? Kalau terjadi sesuatu, Keluargamu akan menyalakan orang lain. Yefen, kau mau kemana? Kamu nggak bakal mau 1 juta itu, kan? Kamu mau kemana? Kamu nggak bakal mau 1 juta. Gak mau bantu orang. Paham kedokteran, jangan bikin masalah. Gak sempat jelasin. Kondisi pasien kurang baik. Biar aku lihat. Dokter, cepat lihat kakekku. Sembuhkan dia, aku kasih 1 juta. Racun menyebar. Organ dalam gagal fungsi. Hehe,
Bukankah ini menantu dari keluarga Tang? Ya benar. Bukankah ini si manis yang terkenal di Zonghai? Kamu bukan dokter. Kalau dia bisa medis, dia akan jadi anak di keluarga Tang? Penghidupan dari istri, tidak punya lisensi medis. Kamu berharap dia bisa selamat? Kamu bukan dokter. Bukan dokter. Kenapa sembarangan sentuh kakekku? Lihat, kakekmu hampir mati. Tinggal 1 suntikan lagi, setelah ini dia akan baik-baik saja. Minggir. Ku beritahu, kalau kakekku ada apa-apa, aku tidak akan biarkan kamu. Kalau Ye Fen, jangan cari masalah. Kamu wanita ini. Tidak tahu bersyukur, tapi sikapnya tetap buruk sekali. Oke Ye Fen, kita pulang jangan cari masalah lagi. Terima kasih kali. Untung ada kalian di Nona, kakekmu keracunan, 1 suntikan lagi untuk menghilangkan racun, kalau tidak. Kerkinen APA, aku makan sama kakekku, nggak keracunan. Kenapa kakek keracunan? Kamu penipu, awas aku hajar kamu. Nona ini, Ye Fen mau membantu. Kamu tidak berterima kasih memukul orang. Kalau kakekmu ada masalah kamu boleh dan kamu itu apa? Berani memukul suamiku. Aku boleh meremahkannya, tidak berarti orang luar. Boleh meremahkannya juga. Kalau kakekmu ada masalah keluarga Tang tanggung jawab paling tidak 2 nyawa ganti 1 nyawa. Ruo Sue. Kalian. Semoga kakekku tidak apa-apa. Kalau tidak kalian berdua harus tanggung jawab. Ye Fen, apa aku tidak bilang jangan ikut pulanglah dan jangan jadi tabib sembarangan lagi. Orang tua itu pasti akan ada masalah. Ruo Sue. Apa? SSST. Ruo Sue, kenapa belum cerai dengan bocah imut dan malah membiarkan dia tinggal sekamar? Jangan kasih tahu kakakku, kalau tidak, dia akan tidak senang. Aku dan Sao Dong, kalau tidak ada hubungan. Tidak. Karena perjalanan sementara kakakku ke luar negeri, kau sudah jadi kakak iparku. Bagaimana gadis manis itu mendapat? Itu benar. Kakakku kembali dalam beberapa hari, dia akan mengejarmu seperti orang gila. Ada rapat besok, mau tidur sekarang. Bagus, tapi harus jadi baik. Jangan biarkan Yevan memanfaatkanmu. Adikku perlu diperiksa pada malam pernikahannya. Yevan, buat kesepakatan dengan Anda. Aku akan membuat kesepakatan dengan Anda. Pertama, mulai hari ini, harus lebih berusaha. Jangan biarkan orang lain bilang kamu imut. Kedua, jangan jadi dokter. Ketiga, saya harap kamu cari kerja yang benar. Gajinya berapa, gak masalah. Saya pengen kamu punya kegiatan benar. Oke. Aku setuju sama semua itu. Tapi, aku dapat hadiah apa? Kamu mau hadiah apa? Aku mau tidur sama kamu. Sungguh, kau seperti aku ingin kau maju. Kau malah ingin tidur denganku. Sungguh tidak tahu malu. Kakek, untung kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku tak akan lepaskan si penipu itu. Yuer. Orang juga punya niat baik. Kakek tidak apa-apa kan? Kakek, aku sudah memanggil tabib terbaik di dunia, San Shengshou, untuk memeriksa tubuhmu. Salam, Tuan. Paksan tolongnya. Siapa yang suntik ini? Sungguh kekacauan. ITU penipu, tak paham medis, tak berani urus. Pak San, tolong cabutkan untuk kakekku. Seepele. Pak kakek, bagaimana rasanya? Tak masalah besar. Kakek, wajahmu. Pak San, harus bagaimana ini? Operasi, siapkan segera operasi. Adik. Dengan San Sheng di sini, kamu masih takut ada masalah? Nona Han, bagaimana keadaan Tuan Tua? Nona Song, kamu datang. Kakek dalam penyelamatan. Orang baik pasti diberkati. Tuan tua akan baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Nona. Semoga begitu. San Shengshou, bagaimana keadaan? Nonan. Maaf sekali, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Nona Han, maaf sekali, saya sudah berusaha sekuat tenaga.
Bukankah dikenal sebagai tabib legenda? Kenapa bahkan nyawa kakek pun tak bisa? Tuan Han, harap tenang. Penyakit yang diderita Tuan Han sangat langka. 30 tahun saya berpraktik sebagai tabib, belum pernah melihat. Memang benar. Tak bisa berbuat apa-apa. Paman San, kenapa kakek bisa begitu? Mungkin saja. Jean Luo Daxian Datong. Dia mungkin punya cara. Nona Han. Saya punya seorang teman, bukan biasa, kemampuannya luar biasa, mungkin dia punya cara. Pak Song, teman maksud Anda. Apakah dia orang hebat? Bisa jadi, dia lebih hebat dari orang hebat. Hari ini, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jangan berhubungan dengan Song Hongyan. Jangan kemana-mana. Jangan berhubungan dengan Song Hongyan. Baik, tahu. Engkong, di mana? Ada waktu? Song. Ada apa? Yeven, jangan panggil aku Song, terlalu formal. Panggil aku Yan saja. Oke. Tapi jangan panggil aku Kong, panggil nama aku. Oke, aku panggil kamu Yeven, atau adek kecil. Ada apa, Yan? Kakak, kamu hebat. Minta tolong kamu bantu selamatkan orang. Oke. Yifan. Masuk mobil. Adik sedang lihat apa ya? Gak ada apa-apa. Yan, kamu nyetir aja. Serius. Biar aku bantu pasang sabuk pengamanmu. Kukira pesonaku sudah memudar. Kukira pesonaku sudah memudar. Oke, sudah cukup bercandanya. Kak Yan. Kamu belum bilang akan menyelamatkan siapa? Penerus grup Qianbao, salah satu 3 raja keuangan. Han Nanhua. Zial. Terlambat 1 langkah. Kurasa tidak. Masuklah dan lihatlah. Ini kamu, pembohong, hampir membunuh kakekku semalam. Berani datang? Aku tidak menyadari kalau itu. Nona Han. Dia temanku. Tangkap dia dan kirim dia pergi. Dia membunuh kakekku. Kubuat dia membayar. Aku belum melihatnya. Siapa bilang dia sudah mati? Itu omongan gila. Anda tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Apa salahmu mengganggu aula pemakam? Nona Han. Aku sudah lihat kemampuan Yeven. Biarkan dia coba. Presiden Song, peti kakekku disegel, waktu keberangkatan ditetapkan. Akan dibawa untuk dikremasi. Menyingke, biar saya tangkap penipu jalanan ini. Nona Han, jika tidak izinkan aku selamatkan kakek. Itu benar-benar akan membunuhnya. Cepat tangkap dia. Ini peringatan kematian Tuan Tua. Berani datang ke rumah Han buat keributan. Berani sekali kau. Beraninya kau datang ke rumahku untuk... Beraninya ku? Aku akan membunuhmu. Nona Han. Percayalah pada temanku. Gas beracunnya belum menembus perapian. Ada harapan. Kau pantas mati karena menjauhlah dari kakekku. Sudah cukup, anak muda, apapun niatmu, hentikan sekarang. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu keluarga Han. Saya sudah bilang. Dia belum mati. Diam. Tuan Tua Han sudah mati. Ini fakta yang sudah pasti. San Sheng Shou bersama 10 dokter sudah melihat. Penyakit kakekku tidak bisa disembuhkan. Tapi kamu keras kepala dan cari perhatian. Membuat kakekku sulit beristirahat. Yang bisa kulakukan. Kau tidak bisa. Ini masalah kemampuan. Bukan berarti aku tak bisa menyembuhkannya. Tanggui Pie, ayo pergi. Dia membunuh kakekku. Akan membuatnya mati bersama. Tunggu, Han Yue. Dengarkan kakakku. Nona Song, jangan tertipu pembohong ini. Nona Han. Saya bilang. Racun di tubuh kakekmu perlu 7 suntikan untuk diobati, kamu mengganggu saya menyuntik. Bertindak sesuka hati. Cabut jarum perak. Itu menyebabkan Tuan Han dalam krisis hidup atau mati. Kamu mengganggu saya menyuntik. Bertindak sesuka hati. Mencabut jarum perak. Itu menyebabkan Tuan Han dalam krisis hidup atau mati. Omong kosong. Sembarang tusuk jarum, kakekku meninggal. Kamu music keluarga Han. Nona Han.
Jika kamu tidak percaya keahlianku, mari kita bertaruh. Jika hari ini tidak bisa sembuhkan kakekmu, apapun hukumanmu aku terima. Tapi kalau aku menang, kamu tidak lagi jadi putri keluarga Han. Jadi pelayan pribadi saya, Ye Fen. Berani tidak kamu terima taruhan ini? Sombong. Jangan banyak bicara, bunuh saja dia. Tidak, biarkan aku. Aku ingin dia kalah puas. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah seni manipulasi jarum dengan energi. Sun Sanshu. Apa Yang Camus Katakan. Jangan bicara. Jarum 7 bintang Ah. Jarum 7 bintang. Orang yang ingin aku lindungi. Raja neraka pun tak berani mengambilnya. Ruh datang. Jiwa datang. Bangun. Bagaimana, kakek dia? Penipu. Kakek tidak bangun. Dia penipu. Tangkap dia. Kenapa buru-buru? Ini dia. Uhuk. Luar biasa, Tuan Han bangun. Ah. Apa aku bermimpi? Menghidapkan orang. Mengembalikan daging. Ternyata ini benar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakek, aku tidak akan melihatmu lagi. Ah, aku belum mati. Kakek, dia yang menyelamatkanmu. Saudara Ye ahli pengobatan dewa. Tangannya menyembuhkan. Saya sangat kagum dan salut. Ali, Naiwaka diselamatkan olehmu. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas. Akan kuberikan setengah dari harta keluarga Han. Sebagai tanda terima kasih atas pertolonganmu. Kakek. Bagaimana ini? Bagaimana? Apakah hidupku tidak seharga ini? Tentu saja. Tuan Han. Saya tidak menginginkan hartamu. Saya hanya punya satu syarat. Dokter Ye, katakan. Han Yu, taruhan sebelumnya. Harus panggil Tuan sekarang. Aku tidak tahu bicara apa. Mau curang ya? Ikut aku saja. Sakit sekali. Kenapa? Sakit kepala. Ini bukan urusanmu. Bicara yang penting saja. Selain hadiah dari kakekku, Casey tambahan 50 juta. Hentikan taruhan kita. Kurang ya. Kalau budget 100 juta, bagaimana? Bahkan setengah harta keluarga Han bisa kutolak. 100 juta tidak menarik buatku. Bagaimana dengan 200 juta? Uangnya. Tidak sulit mendapatkannya. Menyuruh Nona Han jadi pelayan. Lebih sulit dari naik ke surga. Ye Fen, jangan terlalu berlebihan. Menyuruh aku jadi pelayanmu, lalu kamu mampu terima itu ha? Begini sikapmu terhadap majikan. Kamu brengsek. Lepaskan. Kamu brengsek. Lepaskan. Penuhilah janji sebagai pelayan dengan baik. Jika kakekmu sakit, bagaimana kamu akan memohon padaku? Kalau aku bunuh seluruh keluargamu, aku akan kena petir. Ingat, inilah hukuman karena telah menyinggung tuanmu. Berteriak apa? Masih mau dipukul lagi? Tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Kenapa sekarang kamu marah sekali? Kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit. Tadi beberapa pukulan itu ya? Bukan untuk mengambil keuntungan darimu. Untuk melancarkan meridianmu. Mengurangi ketegangan saraf otakmu. Supaya saat marah kepalamu tidak sakit. Sedangkan untuk luka di kakimu saat nakal dulu. Itu tergantung bagaimana berperilaku kemudian. Kok kamu tahu sih? Kasih kamu 3 hari. Untuk rawat kakekmu baru sembuh. Setelah 3 hari, kamu jadi pelayan saya. Siap dipanggil kapan saja. Ikuti semua perintah. Bisakah kamu pukul aku lagi? Bisakah kamu pukul aku lagi? Baik enggak? Tolonglah ya.
Hei, Kak Yan. Adikku, ada urusan di kantor. Aku pulang dulu ya. Nggak ganggu dunia berduamu sama Han Yu kan? Kak Yan, jangan bercanda gitu. Hati-hati di jalannya. Kejadian bukan kebetulan, ada ancaman menyerangmu. Hati-hati dan jaga diri. Adikku, kamu perhatian ya sama aku? Tenang aja, aku baik. Aku memanggil kakak sepupu Zhao Ruoshang. Dia adalah ahli bela. Dengan bantuannya, di Zhonghai tidak ada yang menggangguku. Halo, Kak Yan. Ada apa? Apa yang terjadi? Habis sudah, ada masalah. Kamu belum menyembuhkan kakiku. Pak Song, mau pergi kemana itu? Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang mengutusmu untuk membunuhku? Ola Puti. Anak buah Wang Qiaochu. Wang Qiaochu mengutusmu, Yarang Pia Kasong Engat Saya Yang bukan siapa. Demi kembalinya Tuan Wang, kau harus mati. Wang Qiaochu mencoba membunuh guru yang untuk menjadi ketua masyarakat. Mencoba membunuh guru yang. Itu sebabnya mengusirnya dari Zhonghai. Saya tidak pernah berpikir dia akan kembali. Dia didukung oleh keluarga naga dan akan segera kembali ke Zhonghai untuk menjadi ketua genting dan Raja Zhonghai. Dia bermimpi, 5 keluarga ada, dia tidak pernah mendapat keinginannya, tidak akan pernah dapatkan apa yang diinginkan. Kae Neraka. Siapa kau? Berani kamu ikut campur, tidak mau hidup lagi ya? APA. Yifan. Kak Yan. Kamu baik-baik saja? Sulit dihadapi, serbu bersama-sama. Kak Yan. Pinjam peniti kamu sebentar. Aku kira kamu ahli ramalan dan ilmu kedokteran. Kemampuan bertarungmu mengerikan. Kamu memang pintar menyembunyikan diri. Kak Yan. Aku menyelamatkan nyawamu, bagaimana membalasnya? Haruskah aku menikahimu? Yadi. Haruskah aku menikahimu? Penakut. Aigreko. Onjian. Kamu baik-baik saja, apa yang sebenarnya terjadi? Bibi. Sekelompok pembunuh ingin membunuh saya. Untungnya ada Yifan. Yifan. Dia yang menyelamatkan. Betul. Ton cap dia un tucu, la Wantambak mati. Bibi. Kau sedang apa? Dia Oran Biaza. Dia bisa membunuh pembunuh profesional itu. Mereka satu kelompok. Bocah, kau mau manfaatkan nyawa untuk dekati wanita cantik ya? Kau bisa tipu orang lain, tapi tidak bisa tipu aku. Buktinya mana? Tidak ada bukti. Meskipun kau menyelamatkan Song Hongyan, saat-saat genting, lebih baik salah membunuh 1000. Daripada melepaskan 1 orang. Lebih baik salah membunuh 1000 daripada melewatkan 1. Bagus. Bibi, jangan sembarangan. Dia dipanggil Yifan. Diam. Meski Nona dari keluarga Song, tapi aku bibimu. Wajib membantumu mengenali orang jahat. Apakah kamu yakin? Mau mengusikku? Aku tidak. Anak kecil. Kau pikir kau siapa? Siapaku? Anda pada akhirnya apa itu orang? Ah. Kau bermain-main denganku. Aku anggota keluarga Song, dan aku sepupu Hongyan. Jika kau berani membunuhku, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Apa kau akan menyalahkanku jika aku membunuhnya? 10 sepupu tidak bisa dibandingkan dengan nilai yang kau pegang di hatiku. 10 sepupu tidak bisa menggantikan nilai kamu di hatiku. Sebenarnya aku tidak membunuh orang yang salah. Lihat pergelangan tangan mereka. Dia pengkhianat. Yan Jia. Apa terjadi orang-orang ini? Ular putih, salah satu dari 3 bunga di bawah Wang Qiaochu. Dia dulu mengambil alih bisnis paksa, mengembangkan usaha ilegal berupaya menguasai posisi presiden klub Yunding. Selama bertahun-tahun, banyak orang di Zhonghai Kehidupan ETC dan Bavatana. akhirnya berlima mengusirnya dari Zhonghai. Dia kembali dengan kekuatan baru. Mengapa itu yang bernama Wang Qiaochu ingin jadi ketua? Yunding Club adalah lingkaran tertinggi di Zhonghai. Ketua Yanding Club. Menjadi orang nomor 1 di Zhonghai.
Sulit menolak godaan. Aku menemui Paman Han dan lainnya untuk membahas langkah. Kebetulan, penyakit Han Yu belum sembuh, antarkan aku sebentar. Kamu ngapain, buru-buru? Yan Jie kena masalah, tapi sekarang sudah aman. Teruskan merawatku ya. Makan seafood semalam. Kok kamu tahu? Kemarin aku dan kakek pergi makan pesta seafood. Apa ini ada hubungannya dengan lukaku? Saat terluka sebelumnya, kaki terkena infeksi. Meskipun diobati, tidak sepenuhnya sembuh. Pembuluh darah mengalami inflamasi. Jadi, ketika dingin atau makan seafood, kondisi akan semakin parah jika tidak segera diobati. Dalam 3 bulan lagi, kaki tidak bisa diselamatkan. Cepat beri perawatan. Lebih baik mati daripada amputasi. Saya tidak mau. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengobati saya seperti ini sebelumnya? Saya sudah siap sedia kok. Saya sudah siap sedia kok. Terakhir untuk melancarkan meridian, meringankan sakit kepala. Hari ini untuk mengobati kaki. Harus menghilangkan peradangan dan mengeluarkan racun. Menggunakan akupuntur. Sudah selesai, peradangan sudah sembuh. Pembuluh darah telah diperbaiki. Ikuti resep ini lagi. Ambillah selama setengah bulan, dan kau akan sembuh total. Terima kasih guru. Baiklah. Kakak Song bilang kau sudah menikah. Berikan pada istrimu. Ini adalah tanda kecil dari penghargaan saya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. 10 menit ke restoran Aegean. Kenapa? Zhao Dong yang kembali. Bikin jengkel. Cepetan datang. Kenapa? Istri nelpon cek posisi ya? Iya. Aku harus pergi lagi. Tunggu. Porsche edisi terbatas, 12 juta, baru sampai minggu lalu. Pakai untuk jemput istri ya. Oh iya. Buang juga pedangmu itu. Ruoshue. Akhirnya aku bisa bertemu dengan kamu lagi. Ruoshue. Aku bisa bertemu dengan kamu lagi. Ruosue, kamu benar-benar beruntung. Kakak pulang dari luar negeri dan menemuimu, menyiapkan bunga untukmu. Zhao Dong ya, sudah pernah aku sudah punya, jangan ganggu lagi. Tidak peduli kamu punya suami. Karena mencintaimu dari hati. Ruosue, kamu beruntung sekali. Pasti kamu sudah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya. Ruoshue. Nikahilah aku. Kalau kamu tidak menerima lamaranku, aku tidak. Nikahi dia bersama. Apa yang kalian lakukan? Tidak lihat kakakku melamar Ruosue? Yifan. Mencintai bukan untuk memiliki, tapi membuat bahagia seumur hidup. Jika ingin Ruosue bahagia, teriak bersama kami, biar Ruosue terima kakakku. Yefen, kamu terlambat. Macet tadi. Aku nggak peduli, urus kekacauan ini. Santai aja, ada aku di sini. Ini suaminya Ruosue. Biasa aja ya. Nggak bisa dibandingin sama Tuan Zhao. Ya, saya dengar dia itu menantu yang tinggal di rumah istri, numpang hidup. Gak tahu kenapa Tang Ruosue tiba-tiba pengen sama pria kayak dia. Yifan kan? Aku tahu kamu. 10 juta. Tinggalkan Ruoksu. 100 juta. $100 juta. Lelokon. Kamu numpang hidup di keluarga Tang, mana mungkin dapat 100 juta. Kamu mungkin nggak punya 100.000 ya. Kamu benar-benar anggap kami bodoh ya hahaha. Anak muda, kamu cuma menantu numpang mau pamer harta sama aku. Andalkan apa? Andalkan mulutmu. Kamu bilang saja. Miliar, bikin kamu tinggalkan dunia Ruosue enggak? Anak muda, benar-benar mau lawan sama aku. Gak peduli terima uang ini atau enggak. Kalau kamu ganggu Ruosue lagi, aku pasti tidak akan santai padamu. Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya kamu rebut Ruosue dari aku. Aku pewaris grup Zhao. Keluargaku punya lebih 3. Aku adalah suami Ruosue. Aku direktur grup Dongyang. Bisnisku tersebar di seluruh dunia. Aku adalah suami Ruosue.
Bahkan jika Ruo Sue sekarang istrimu, aku tetap bisa merampasnya darimu. Ruo Sue. Ini berlian bernilai jutaan, terbuat dari berlian paling keras di Afrika Selatan. Melambengkan cinta kita. Cinta melebihi emas. Ruo Sue. Beri aku kesempatan. Bayangkan. Siapa suruh sentuh berlianku? Barang seharga lebih dari 10 juta. Bisa kamu sentuh? Berlian. Kaca murahan. Orang desa tetap orang desa. Ini adalah berlian merah muda terkeras di dunia. Paling keras. Di mana kerasnya? Paling keras. Di mana kerasnya? Berlianmu ini. Kalah sama kaca marmer, jelas produk palsu. Benda bernilai 10 juta. Pak Zhao, otakmu masuk air atau kamu anggap Ruo Sue bodoh? Kamu merusak berlian kakakku. Harus Nona Zhao. Kakakmu ditipu penjual. Seharusnya mengejar penjualnya. Lagi pula. Bisa dipatahkan dengan jari saja. Masih berani menyebut itu berlian. Kamu. Zhao Dongyang. Saya ingatkan kamu lagi. Kedepannya. Jangan dekat-dekat istri saya. Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah. Istrimu. Kamu imut sekali, hak apa jadi suami? Berlian ini meskipun palsu, tetap dibeli dengan lebih dari 1 miliar rupiah uang tunai. Kamu bisa belikan Ruo Sue hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Itulah. Kamu selalu bilang Ruo Sue istrimu, tapi pernah beri dia hadiah apa? Kayaknya tidak ada, kan? Kami tidak butuh benda seperti ini. Ye Fen, ayo pulang. Ruo Sue, aku belum menyiapkan hadiah untukmu. Tapi sekarang, aku punya hadiah untukmu. Wah, ada hadiah, buka dong. Kalau tidak buka, isinya mungkin perhiasan. Atau bawang putih. Ye Fen, jangan bicara, ayo kita pulang. Wah, ternyata benar-benar ada hadiah ya. Sayangnya dengan statusmu, hadiahmu sudah pasti sampah. Dengan statusmu, hadiahmu sudah pasti sampah. Wah, cantiknya. Sayang, hadiah aku siapkan untukmu. Suka nggak? Astaga, kalung berlian ini. Apakah ini bukan legenda cinta? Ini legenda cinta. Apa legenda cinta bisa lebih baik daripada hati abadi milik kakakku? Hati abadi adalah lelucon di depan legenda cinta. Legenda cinta dipotong dari satu berlian utuh, sedangkan hati abadi milik kakakmu paling cuma potongan sisa dari legenda cinta. Ini adalah karya puncak maestro Torlaski. Dibuat selama 10 tahun. 3 tahun lalu dilelang perhiasan mencapai harga 1 miliar. 1 miliar kenapa? 1 miliar buat keluarga Zhao hanya sepele. Tapi buat kamu. Itu mungkin seluruh milikmu ya. Bro, mungkin itu bukan miliknya bahkan. Kamu lihat, ada apa yang bisa dia pamerkan? Mobil di depan punya siapa? Menghalangi jalan. Tolong Maaf, apakah Ferrari kakakku nilai 5 juta yang menghalangi? Bro, kamu pindah. Baik, saya pindahkan dulu. Bukan Ferrari, Porsche seharga 12 juta. Maaf ya. Saya segera pergi. Sudah sampai. Terima kasih ya. Terima kasih buat apa? Kita belum cerai kok. Takkan biarkan Zhao Dongyang memaksamu. Terima kasih telah memberiku mimpi. Tapi sekarang, sepatu kaca Cinderella harus dikembalikan. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudnya, saya kembalikan? Kamu tidak benar-benar percaya saya punya 1 miliar untuk beli ini bukan? Dan yang ini, surat kendaraan tertulis mobil milik grup Qianbao. Saya tebak, ini dipinjam dari grup Qianbao lewat Song Hongyan, kan? Mobil ini memang dipinjamkan. Tapi kalung ini. Oke, karena kamu sudah mengaku, balikin barang-barang ini besok. Karena bikin aku bangga malam ini. Aku kasih kamu kesempatan tidak akan mengusut hubungan kamu dengan Song Hongyan. Oh iya, sebelum kita bercerai tolong tetap setia. Hati-hati kalau tidak, kamu bakal tahu akibatnya. Ruo Sue. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Jika benar seperti yang kalian bilang, mungkin di balik perampokan bahan obat dari Wu Lions kami. Seharusnya ada bayangan Wang Xiaochu juga. Pelaku perampokan mengundangku untuk makan malam-malam ini. Takutnya.
Pesta ini tidak ada yang baik. Han Yue, aku datang untuk mengembalikan kuncimu. Sadari, Tunggu. Huang Lao. Aku kenalkan seseorang padamu. Ini saudara Ye, ahli medis yang hebat. Jika kau bisa mengundangnya makan bersama, pasti akan lebih aman. Oh, Benarkah? Aku bisa berdiri di sini dan berbicara denganmu, berkat saudara Ye ini. Ketua Huang, kau adalah pemimpin aliansi Wulin Zonghai, Huang Feihu. Benar, itu aku. Apakah Pak Dokter Ye malam ini punya waktu? Saya ingin mengundang Anda untuk menemani saya. Oh, tentu saja. Saya tidak membiarkan menyakiti Anda. Tidak peduli nanti perlu tidaknya keterampilan medis Anda. Saya tetap akan memberikan imbalan yang besar untuk Pak Ye. Keluarga Tang ingin bergabung dengan klub Yunding, butuh persetujuan dari salah satu dari dua harimau. Presiden Huang sopan. Saya ada waktu. Mari kita pergi dengan Presiden Huang untuk membuka wawasan. Mari kita pergi dengan Presiden Huang untuk membuka wawasan. Baik. Silakan. Dokter Ye, tolong perkenalkan. Ini adalah ahli yang saya bawa dari pusat aliansi Longdu, Lin Furong. Dia juga kakak senior Han Yu. Nona Lin, ini adalah Dokter Ye. Dia memiliki keahlian medis yang dalam. Dokter. Ketua Wang. Apa yang kamu katakan? Dia begitu muda, tahu apa tentang kedokteran? Kakek senior. Keterampilan medis Ye Fen sangat hebat. Dia menyembuhkan penyakitku dan kakek. Oke. Jika dia tabib, malam ini dia tidak akan berguna. Selama ada aku, tidak akan ada bahaya. Lebih baik dia pergi. Agar tidak terjadi sesuatu yang bisa membebani kita. Punya dokter lain untuk berjaga-jaga lebih baik, Miss Lin. Waktunya hampir tiba. Mari kita masak. Ketua Huang, lama tak bertemu. Ketua Huang, lama tak bertemu. Butte Black Snake. Ternyata kamu, si ular cantik bawahan kakak Wang. Siapa yang berani sekali menyita barang kami? Dan berani datang ke Zonghai untuk Ketua Huang, saya berbicara langsung. Barang herbal Wumeng kalian saya sita, jalur transportasi kami kuasai. Membunuh orang-orang. dan menguasai saluran saya. Apa yang diinginkan Wang Xiaochu? Untuk balas dendam. Atau memeras saya. Ketua Wang. Di dunia ini tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Kali ini saya datang atas nama Wang Xiao, membawa manfaat untuk Ketua Huang. Giok hijau kaisar, patung Buddha emas. Ginseng 1000 tahun, pedang Yu Chang. Keempat benda ini adalah harta berharga. Nilai totalnya bisa melebihi 1 miliar. Kalian mengeluarkan banyak uang. Tuan Wang tahu Ketua Huang suka barang antik. Semua ini disiapkan untukmu, kirain bakal hebat banget. Mendengar nama aliansi tempur kami. Ketakutan dan minta maaf, seperti anjing ketakutan. Kakap. Jangan banyak bicara. Nyatakan maksudmu. Sudah cukup. Jangan banyak bicara. Nyatakan maksudmu. Wang She kembali ke Zonghai. Dia berharap pada jamuan Tangong bulan depan, Ketua Huang bisa membantunya menjadi Ketua Yunding He. Awalnya saya ragu serangan terhadap Song selalu kebetulan, tapi ternyata benar-benar Wang Qiaochu yang kembali. HMPH, 5 tahun lalu. Dia membuat banyak orang marah. Kami 5 keluarga bergabung untuk mengusirnya dari Zonghai. Menurutmu kita akan membawa serigala masuk lagi? Sampaikan ini padanya. Selama kami keluarga masih ada. Wang Xiaochu tidak akan pernah menjadi ketua Yunding Hoi. Ketua Wang. Tidak perlu bicara, saya tidak akan mengubah keputusan. Ketua Wang. Karena negosiasi gagal. Saya beri Anda 4 hadiah ini, terima. Anggap kompensasi penyitaan barang saya. Barang-barang. Sudah saya terima. Tunggu sebentar. Hadiah ini tidak bisa terima. Tabib Yi. Kenapa tidak bisa diterima? Apa dokter tahu? Jangan ganggu ya. Kamu mau ngapain? Ini batu giok berisi iridium 192. Mengandung banyak radiasi nuklir. Kalau Ketua Huang membawa ini, akan berdampak buruk pada tubuhnya, bisa amputasi atau leukemia. Benarkah ini? Omong kosong.
Ketua Huang, ini jelas adalah kotoran dalam giok. Ini jelas adalah kotoran dalam giok. Lalu alat penyadap ini. Bagaimana kau jelaskan? Kamu. Dan ginseng 1000 tahun ini. Apakah ginseng ini beracun? Betul. Ginseng terkontaminasi Ledebouuriella. Limbah limau, sabun, cairan obat. Sendirian, obat ini tidak berbahaya. Saat digabungkan, 4 obat saling bertentangan. Merusak 5 organ utama. Seorang seperti Ketua Huang tidak akan bisa menanggungnya. Lalu pedang Yuchang itu bagaimana? Apa masalahnya? Pedang Yuchang ini sendiri tidak ada masalah apa-apa. Setelah Jing gagal membunuh Qin, pedang ini terlumuri darah, energi negatifnya tinggi, jika Ketua Huang membawa pedang ini pulang. Dia dan keluarganya pasti terkena balas dendam. Jika Ketua Huang menerima 4 hadiah ini, dalam waktu setengah bulan, pasti mati mendadak. Yuler Hitam. Kalian Barani. Tidak tahu diri. Bawa mereka pergi dan bunuh. Tidak tahu diri. Bawa mereka pergi dan bunuh. Lindungi Ketua Huang. Sudah memanggil bala bantuan, tapi butuh setengah jam untuk tiba. Pengawal ini, takutnya sulit bertahan sampai saat ini. Aku bisa bantu. Kembali. Dokter mengantar kematian. Ifan hebat dengan dia kita punya 90% peluang menang. 100%. Di tempatku hanya ada 100%. Hati-hati. Ular hitam ini tidak mudah dihadapi. Seolah-olah aku mudah dihadapi. Kalau bukan karena khawatir akan keamanan Ketua Huang dan Saudari Han, sudah sejak dulu aku tepuk mereka terbang satu persatu. Tahu hebat, tapi... Cukuplah, kamu dokter kecil campur tangan apa ya? Hebatnya aku ini kamu sulit dibayangkan. Anak muda, duduk saja. Lihat baik-baik bagaimana aku kalahkan mereka. Sendiri maju berbahaya. Diam. Aku sendiri. Sudah cukup. Yefan, jangan khawatir, kakak hebat, kita nanti dia kembali menang. Kakak, kenapa kamu terluka? Semua karena dia, salah dia. Kalau bukan karena dia bikin takut, aku pasti nggak akan ragu dan kalah lawan ular hitam. Omongan sialanmu itu sebabnya, membunuhku. Membunuh semua orang. Omonganmu sebabnya, membunuhku. Membunuh semua orang. Kan sudah dikasih tahu buat hati-hati, kamu nggak dengar. Pergi sendirian, sekarang kalah. Dan kamu masih menyalahkan omonganku? Itu lucu kan? Kamu. Kalau kamu tahu ular hitam begitu hebat, kenapa kamu tidak menghentikan saya saat menyerang? Kalau kamu memegang kaki saya erat, saya tidak akan melayu. Sekarang kejadian akibat perbuatanmu tidak lepas dari tanggung jawabmu. Orang tak tahu malu tak terkalahkan di dunia. Apa maksudmu? Jangan bertengkar. Ular hitam datang untuk membunuh. Haha Ketua Wang, begitu kamu mati, penghalang usaha besar Wang akan berkurang satu. Ketua Huang cepat pergi. Tidak perlu pergi. Akan membahayakan nyawa. Kalian sudah selesai. Sekarang giliranku, bukan? Aku bukan tandingannya. Kau mencari kematian. Dia bisa membunuhmu dengan 1 jam. Dia bisa menyodokmu sampai mati. Ifan. Kau punya mata yang bagus, nak. Tapi kau keluar dari kedalaman Anda, bukan? Anda tidak layak mengatakan itu. Hahaha. Tertawalah. Tetap tertawa. Kau berbakat. Tapi aku tidak peduli. Sudah kalah, masih mengeluh saja. Siapa lagi? Siapa lagi? Tak disangka kamu hebat sekali. Aku kira kamu pandai dalam medik. Siayue, jangan kasar. Aku cuma penasaran kok. Orang ini hebat sekali. Menjadi tuan ketidak memerlukan Hanyu kamu mikir apa? Dr. Ye, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Oh, Ketua Huang, Anda terlalu sopan. Dr. Yi. Ini adalah surat tanah untuk sebuah klinik milik saya, nilainya 300 juta. Dan ini adalah Sinsen Harimau Langit. dengan cincin ini. 3.000 murid aliansi bela diri di Zhongzhou akan mendengarkan perintah Anda, Saudara Ye. Ini terlalu berharga.
Kalau adik Ye menolak lagi, berarti kamu meremehkan aku, Tuan Huang. Baiklah, aku terima. Presiden Huang, kamu baik-baik saja? Presiden Huang, kamu baik-baik saja? Wang Qiaohu mengganggumu lagi. Ayah. Si Wang Xiaochu, Nayat jahatnya tak pernah pernah. Sepertinya Zonghai akan tidak tenang lagi. Sudahlah, Yang Shu. Jangan bahas sial seperti ini. Saya perkenalkan kamu. Ini adalah Ye Fen, tabib hebat. Saya bisa selamat kali ini, berkat dia. Hei saudara Yi. Ini Yang Yaodong, Yang Shu. Dia adalah kepala keluarga Yang dan direktur kedokteran Zonghai. Hubungi jika ada masalah di klinik. Satu keluarga, 2 harimau, 3 dewa kekayaan. Pengawal nomor 1 Zonghai. Kepala keluarga Yang. Halo, Tuan Yang. Hai, saudara Yi. Ye, akhir-akhir ini kesehatan Yang Shu sangat buruk. Beberapa waktu lalu, bilang leher nyeri, tengah malam kaki kram. 2 kali saat tidur malam, hampir mengalami henti jantung. Kamu juga lehatkan dia, bantu sedikit. Hahaha. Kaki kram dan nyeri leher ini hanya karena saya terlalu banyak duduk. Itu kejadian tak terduga, jantung berhenti sejenak. Tak perlu repot, Bro Ye. Antisipasi lebih baik. Bro Ye, tolong periksa dia. Soal imbalan, jangan khawatir. Dia banyak uangnya. Baiklah, tolong periksa saya, Bro Yi. Baiklah. Tolong periksa saya, Bro Ye. Apa mereka sudah pikun? Bisa-bisanya dibodohi sama anak ini. Sebenarnya nggak perlu lihat. Masalahnya, ada di kunci mobilmu itu. Kunci mobil? Anak ini ngomong apa sih? Tepatnya. Masalahnya ada di mobilmu. Ketua Huang, Bapak Han. Kalian perkenalkan saudara Ye ini benar-benar pandai bercanda ya. Yang Shu. Yifan bukan bercanda. Penyakitku sembuh karena dia. Dengarkan apa yang dia bilang. Yang Shu. Apa mobilmu? Pernah pergi ke makam? Atau bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bersih? Tidak, mobil ini baru mendapat nomor plat. Jimat keberuntungan belum dipasang. Seharusnya tidak begitu. Sumber energi buruk adalah mobil. Yang Shu. Boleh lihat mobil Audi? Tidak perlu. Mobilnya aman, saya baik-baik saja. Akar masalahnya ada di mobil. Yang Shu, apakah Anda ingin memikirkannya? Kukap. Masih muda tidak belajar yang baik, malas mengikuti orang jadi penipu. HMPH. Kamu bisa menipu Ketua Huang dan Tuan Han, tapi tidak aku, Yang Yaodong. Ketua Wang, Tuan. Saya ada urusan, pamit duluan, kita ketemu nanti. Pergi. Tidak bagus. Ketua Huang. Segera kirim serahkan jimat ke Yang Shu. Pastikan dia menerimanya. Kalau tidak, dia tidak akan survive hari ini. Serahkan jimat ke Yang Shu. Pastikan dia menerimanya. Kalau tidak, dia tidak akan survive hari ini. Baik, baik, baik. Aduh. Orang ini benar-benar keras kepala, akhirnya melihat saya hampir marah, baru mau masukin ke kantong. Dukuin Yi. Yang Shu. Ada masalah ya, aduh. Semoga dia bisa melewati malam ini. Hari ini bisa bertemu denganku, pasanganmu di rumah? Aduh, jangan bicara lagi. Aku diusir keluar. Dulu, kamu berjanji untuk mencari pekerjaan yang layak. Setengah bulan, bagaimana kerjanya? Yan Jie, saya berencana mencari pekerjaan. Cocoknya aku kerja apa? Pekerjaan. Kau kan sudah miliaran, bisa saja tiap hari bersenang-senang dengan model. Kenapa masih mau kerja? Terutama ingin cari kegiatan agar lebih sibuk saja. Kamu pasti disuruh pasanganmu, kan? Kau benar-benar takut istri. Keahlian medis MU sangat luas dan Ketua Huang baru saja memberikan kamu klinik, kan? Saya sarankan kamu langsung buka klinik. Roswell tidak suka saya jadi dokter. Dia akan tidak senang jika tahu, dan saya tidak punya lisensi medis. Kakak akan urus semuanya. Klinik dan lisensi medis. Saya akan bantu kamu atasi. Ini pasti klinik yang Ketua Huang berikan pada saya. Sekarang Roswell tidak akan mengatakan tidak bekerja. Tetapi,
Harus renovasi dulu. Siapa yang bertanggung jawab di klinik ini? Keluar cepat. Siapa bertanggung jawab di klinik ini? Keluar cepat. Ada apa? Saya kepala departemen penjualan dari Wuhu Pharma. Klinik kalian baru buka, kan? Kami akan menanggung bahan obat kalian. 180 jenis obat, harga 5 juta. Untuk jumlahnya, kami dari Shen menentukan. Kalau mau ambil barang lagi, harganya 2 kali lipat. Jelas? Terlalu mahal, kami tidak mau. Kamu nggak ngerti omonganku ya? Setiap tanggal 1 aku akan kirim barang. Kamu mau nggak mau harus terima. Kalian bisa buang atau bakar obatnya, tapi uangnya tetap harus dibayar. Aku nggak mau bayar. Kalian mau gimana? Kamu nggak mau bayar? Kalau begitu klinik ini jangan harap buka lagi. Aku sekarang juga bisa bawa orang buat hancurin tempat ini. Kekuatanmu besar ya? Jangan banyak bicara, bayar saja. Aku bikin klinikmu tutup. Pergi. Baiklah berani merebak kontrak. Sepupu, bawa orang kemari, ya. Hancurkan klinik, ada seorang anak yang tidak menurut. Sekarang kamu bayar dengan patuh, jika tidak. Sebentar lagi ada yang seru. Sebentar lagi ada yang seru. Baiklah. Aku ingin lihat. Bagaimana kalian menghancurkan klinikku? Siapa Yang Berani Menggertak Sepupuku? Sebutkan namamu. Aku tidak mengganggu orang tanpa latar belakang. Nama. Aku. Panggil Yeven. YY fan GE. Ayo biar kulihat bagaimana kalian mau kalahkan aku. Fan GE. Math. Sepupu, dia cuma pemilik klinik. Haruskah begitu? Harus, aku harus. Fan GE. Semua ini salah paham. Salah paham. Kau bawa benda ini dan bilang ini salah paham. Bank Fan. Salah paham, ini skop, bukan untuk membunuh. Kami mau tanya kamu, butuh tenaga kerja gak? Aku tahu kamu buka khusus datang lihat-lihat. Apa kau butuh bantuan? Itu bagus. Tangki septik rumah sakit perlu direnovasi. Kami tidak memiliki cukup tenaga. Kalian tinggal di sini. Setelah selesai, kalian bisa kembali. Apa ada masalah? Kapan kalian selesai? Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. AYO. Kawan, mari kita gali septic tank. Ayo, ayo. Mengapa lari? Terima kasih atas tenaganya. Masih ada orang? Panggil mereka semua. Kita pergi. Cat ini belum selesai. Kalian semua. Cat ini saya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan menakut-nakuti anjing hitam. Bisa membuat Jia Wenjing mundur. Saya adalah orang dari grup Wuhu. Kamu tahu siapa manajer kami? Orang seperti apa? Grup Wuhu. Aduh, begitu berkuasa. Siapa yang bertanggung jawab di grup Wuhu? Sepertinya Lin Baisun. Kenapa? Panggil dia ke sini. Mengecat untukku. Sombong sekali. Manajer kami adalah petinggi di grup Wuhu, satu jari saja bisa menghancurkanmu. Masih mau dia datang mengecat? Tunggu saja tempat ini dihancurkan. Manajer. Hai, Tuan Yi. Apa yang harus dicat? Paklin. Apa yang kamu lakukan? Bagus sekali, datangnya cepat. Saya makan dekat sini, langsung datang Anda panggil. Bagus, bisa dia Hari ini tidak perlu sikat sendiri. Kamu cukup awasi mereka. bicara. Kamu membuat maraton. Tidak, saya tidak. Saya hanya ingin bicara tentang... Jadi begini caranya bicara bisnis ya, cukup unik. Aku ada ide. Silakan, Nona Yi. Gunakan wajahnya buat cat tembok. Baiklah. Ayo. jangan. Yeven, bisakah kamu lebih berani? Sudah cari kerja belum? Sebentar lagi, masih cari. Tidak akan makan nasi keluarga tang gratis.
Sikapmu kenapa begitu? Apakah kamu makan di rumah dengan gratis? Carilah pekerjaan yang serius. Kerja yang benar bagus. Bisa benar-benar dekat dengan Zhao Dongyang. Zhao Dongyang datang ke perusahaan untuk mobilku dibawa Chen Xiaiyue untuk dia mengantarku pulang. Aku dan Zhao Dongyang bersih, jangan sembarangan menuduh. Aku dan Zhao Dongyang bersih, jangan sembarangan menuduh. Cuma berharap antar jemput itu tidak membuat timbul perasaan. Mulutmu tidak bisa berkata, Ye Fan, cemburu seperti ini. Tidak ada gunanya, kalau kamu memanfaat, sudah lama dapat. Aku punya pekerjaan yang benar. Mana? Apa maksudmu? Kamu buka klinik. Ye Fan, apa yang kau mau lakukan? Bukankah berjanji tidak praktik sembarangan? Sekarang apa yang kamu tidak hanya melanggar malah buka klinik? Apa kamu tidak peduli? Tahu tidak kalau ini bisa membahayakan banyak orang? Di matamu, aku seburuk itu? Ya, aku memang pernah berjanji padamu, tidak sembarangan mengobati, tapi setiap yang aku rawat. Aku yakin akan keberhasilan. Tahu diri sendiri atau tidak? Punya izin praktik kedokteran? Kau dengarkan aku, tutup klinik sebelum kecelakaan medis. Maaf, tidak bisa. Klinik itu hasil jerih payahku, tidak akan menutupnya. Tidak menutup, aku akan minta orang. Terserah kamu. Besok aku akan hubungi badan obat. Tutup klinikmu. Selamat atas penutup. Kamu. Ye Fan. Aduh, gadis ini. Tuan Yi Gawat, ada yang datang. Apa? Zhao Dongyang, Tuan Zhao bilang kalau klinik ini ditutup, kami berdua masing-masing 500.000. Kerja cepat sedikit. Hahaha, ayo merokok, sebentar lagi siang. Semua kerja keras. Nanti kita ke Hotel Fuhao, minum. Untuk mendinginkan. Hahaha. Jangan bercanda, sedang bertugas. Panggil bos kalian keluar, kalau tidak klinik. Seterusnya jangan harap bisa buka lagi. Dan kalian juga. Mendukung perbuatan jahat. Semua harus diselidiki, berikan saya respek. Ini kartu nama saya, kita bisa bicarakan ini. Apa daya tarikmu? Kami menerima laporan. Ini adalah klinik ilegal, klinik ini tidak lengkap izinnya. Dokternya praktek ilegal. Kalian harus ikut dengan saya untuk diselidiki, tangkap semuanya. Tunggu sebentar, kalian berdua. Saya Ye Fan, pemilik klinik ini. Ada yang bisa dibantu? Kamu pemilik klinik ini? Ayo. Serahkan dokumen dan izin agar saya bisa lihat. Cepat. Dokumen klinik kami lengkap. Sebaiknya kalian kembali. Benarkah? Biar saya lihat. Semua lengkap. Uhuk. Tidak terlihat jelas. Sekarang jatuh dan kotor begini, juga tidak bisa dilihat jelas, kita anggap palsu saja, hahaha. Tutup toko. Tangkap orangnya, yang melawan tembak mati. Kalian berdua. Seru nggak begini? Sebentar lagi tahu. Serahkan ponsel, barang pribadi. Kalian sekarang. Buka klinik ini untuk saya. Masih punya kesempatan hidup. Masih keras kepala ya? Nanti diinterogasi ketat. Hai, Tabibi. Mobil ini beneran bermasalah. Di manakah? Aku datang kepadamu sekarang. Seorang dokter ajaib, pantas. Ye Fan tertangkap pengobatan ilegal. Ayo cari dia di penjara. Aku yang Yaodong. Siapa kau? Siapa aku? Apa artinya bagimu? Kalian berdua tidak punya kesempatan. Jika tidak berhenti menangis, aku akan menginterogasimu, dan kau akan menderita atas apa yang kita lakukan. Nah, kau tidak berpikir panggilan telepon akan menyelamatkanmu? Biarkan membawamu kembali. Jangan harap keluar lagi. Kalian malam ini. Lebih baik terus awasi aku. Jangan sampai aku keluar. Bava pergi. HEI, le Pascan Accu. Nama. Dari mana uang buka klinik? Berapa hari praktik ilegal? Berapa uang pasien diutang? Anak muda. Yangan Kira Kalauk. Aku tidak bisa mengatasimu. Sikapmu memperparah masalah. Ye Fan. Rekanmu sudah mengaku. Sekarang biar kamu bicara. Ini kesempatan buat mengurangi hukuman. Sikapmu seperti ini. Aku bisa menghajarmu. Rekannya sudah mengaku. Identitas rekan Ye Fan sudah jelas. Bilang. Bikin si anak ini menyerah. Yang Gali Kolam Cold Black Dog. Inti dari perkumpulan Sime. Apa? Ada lagi? Pengekatnya, Lin Baishun. CEO Zhongai Dari 5 Lix Pharmaceuticals Menschkat. Ada juga Master Nasional mengirim pesan memprotes. Bilang menutup tempat kerjanya. Jangan omong kosong. APA. Pengacara dari seluruh penjuru sudah memenuhi pintu, menuntut penjelasan dari kita. Bos, gimana nih? Gimana nih? Gimana bisa? Seorang menantu. Bagaimana dia punya koneksi hebat? Dia siapa sebenarnya? Zaun.
Ini jebakan buat saya. Bawahannya menantu mana? Semua bos berharga miliaran. PA kali. Takut ini sulit diselesaikan. Takut APA. Kita kan belum menyentuh dia. Apa merasa? Sedikit menyesal membawa saya ke sini. Kurang ajar. Jangan kira berkenalan orang kaya bisa bertindak semaunya. Praktek kedokteran jujur dan akui kesalahan. Kalau tidak, tak ada yang bisa membantumu. Bos. Telepon dari Yang Yaodong. Cek, sepertinya dari dinas farmasi. Lagi-lagi dia, Yang Yaodong. Siapa Yang Yaodong? Direktur yang mana? Siapa lagi ya? Itu yang peringkat ketiga di perusahaan Zonghai, peringkat pertama di Badan Pengawas Obat. Tidak mungkin. Seorang dokter kecil. Bagaimana mungkin punya jaringan sebesar itu? Direktur Yang, kenapa datang? Ah, Dokter Ye, bertemu lagi. Terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya. hari ini tolong cek saya lagi. Maaf, Direktur Yang. Dokumen saya di Badan Pengawas Obat tidak sah. Kalau saya mengobati sekarang, sudah termasuk praktik medis ilegal. Harus. Hai, Yang. Siapa yang memberimu hak? Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Atau yang lain, aku akan memberimu penjelasan. Apa yang kau tunggu? Dr. Ye, Li Yunbo dan Zhao Rongseng ditangkap dan didakwa. Mereka telah dihukum karena Kukap bagi mereka untuk minum air. menurut Zhao Rongseng, Tang Ruosue yang menyuruhnya melakukan ini. Tapi dia bilang, Tang Ruosue membuatmu dilarang berpraktik. Agar kamu tidak celakai orang sekitar. Yang membuat dia marah adalah Zhao Dongyang dari Dongyang Group. Bahkan istrinya tidak percaya padanya. Entahlah kenapa kakak sangat menghormatinya. Terima kasih, Yang Shu. Pekerjaan sisa selanjutnya, biarkan saya yang tangan. Melihat kondisimu, ada masalah lain lagi? Ini kesalahan saya karena tidak tahu apa yang mengalami kecelakaan mobil kemarin. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak. Akan gantung diri dengan kain putih. Ada lagi. Pada malam hari, istriku kesurupan. Dia bergegas ke balkon dan melompat. Seolah-olah aku membeku di tempat. Aku tidak bisa bergerak. Untunglah, jimat dari Dewa Dokter Ye berhasil. Ini baru membuatku sadar. Sehingga aku bisa menyelamatkan. Kebetulan kali, kamu terlalu lelah. Sampai parah begini. Dewa Dokter Ye, Mohon bantu saya ya. Aku akan lihat mobilmu dulu. baik-baik. Dewa Dokter Ye, saya tahu kemampuanmu, tapi mobil ini memang belum pernah ke kuburan. Mengapa ini di mobil siapa yang melakukan? Yang Shu tidak tahu. Rombongan pemakaman waktu itu, bulan lalu saya buru-buru ke bandara, di jalan ketemu rombongan pemakaman. Bertabrakan dengan mereka. Karena ini, Sudah tabrakan, Yang Shu tidak jujur padaku, di saat seperti ini kamu masih tidak jujur. Kalau begitu saya tidak bisa membantumu. Dokter Ye, aku salahku. Mobilku terlalu cepat, meskipun tidak melukai orang. Tapi membuat mereka terkejut. Maafkan aku. Begitu seharusnya. Ketemu rombongan pengantar. Seharusnya memberi jalan, tapi kamu malah menabrak. Tidak memberikan kenyamanan setelah. Wajar saja. Aduh. Dokter Ye, saya salah. Bagaimana mengatasinya? Untuk mengatasi. Harus hilangkan rasa kesal ini. Bakar saja. Ini. Dokter Ye, apa harus dilakukan? Jangan banyak Pakila korek API lane, bayar saya bakar. Ini tidak mungkin, pasti ada yang mencurigakan. Kain baru saja dimasuk. Menggunakan bahan Tenang dulu. Menyingkirkan nasib buruk. Saudara yang sudah sadar maafkan dia kali ini. Bakar lagi. Baiklah. Terbakar. Maaf, ini semua salahku. Aku nggak berani. Sudah cukup, masalah sudah selesai. Kendaraan ini tinggal dikendarai seperti biasa. Terima kasih, dokter. Tapi mobil ini, aku juga nggak berani kendarai. Saudara Ye. Kamu belum punya mobil. Untuk sementara belum. Aduh. Kalau Ye tidak keberatan, akan memberikan mobil ini kepada Anda. Anda seorang ahli, hanya Anda yang bisa mengendalikan mobil ini. Terimalah. Kalau begitu, saya terima. Baiklah. Ahli medis Ye, kemampuan Anda luar biasa. Saya tidak percaya, Anda menggunakan trik karena tidak berniat jahat. Jangan berani menyakiti saudara saya atau merugikan keluarga Yang. Saya, Yang Jianxiong, tidak akan membiarkan. Jaga dirimu sendiri. Kamu tidak percaya ini. Lalu kamu percaya apa?
Kepelen. Lalu kamu yakin pada apa? Kepelen. Di dunia ini hanya kekuatan yang berkuasa. Aku bisa hancurkan dengan sekali pukul. Bagus sekali. Sayangnya kepalanmu tidak cukup kuat. Mau apa, bosan hidup ya? Itu tidak mungkin. Kamu mengalami masalah belakangan ini, jaga benda ini baik-baik. Bisa menyelamatkanmu. Kakak ipar, pesawatku jam 5.30 sore, jemput di bandara ya. Kiki. Kiki, sebenarnya aku dan kakakmu. Kakak ipar, aku harus naik Ingat jangan telat ya. Aduh. Kakak ipar, saya pergi ke bar dengan teman. Toulon Alicant Opération Kakakseya. Kiki, aku sebenarnya dengan adikmu. Kiki. Sebenarnya, aku dengan adikmu. Kau tidak bisa menolakku. Hari pertama kembali dari belajar di luar negeri. Jika Onda tidak membantu. Aku akan kehilangan kebebasan untuk istri Anda. Oke, aku akan bisa melindungimu. Tapi sebelum jam 11. Harus kembali ke keluarga Tang. Kakak ipar, malam ini aku traktir. Hei, Kiki. Feifei, Tinting, Yanran, La Magimpa. Ini siapa? Ini kakak iparku, Yeven. Halo semuanya. Kupikir kamu akan bawa anak orang kaya. Malah bawa kakak ipar sendiri. Tidak apa-apa. Saudara ipar atau tidak, itu tidak sudah menelepon Chun. Hei Chun Camarilla. Kakak Junior. Kiki, mari saya perkenalkan Anda. Ini adalah Saudara Jun, Direktur Komersial Tian Bao Group. Halo, Saudara Jun. Apakah Anda menantu dari keluarga Tang? Kamu menantu dari keluarga Tang. Karena Kiki. Di Zhonghai kalau ada masalah, sebut namaku. Yun hebat. Jun Camus. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Jun. Tapi, tidak perlu. O tidak perlu. Bilang seakan-akan sangat hebat. Kamu jadi ipar Kiki. Kamu gak ada kesempatan minum sama aku. Kalau Jundan menjaga kamu, itu keberuntunganmu. Gak perlu berlebihan. Untungnya Jundan sabar. Kalau orang lain ditemplak 2 kali. Kalian ngapain sih? Apakah iparku datang hanya untuk memanfaatkan makanan? Perlu qu'à Saint-Diran sinitu. Jangan bahas ini. Ayo kita minum. Ini Jun, jangan buang waktu dengan yang imut-imut seperti ini. Kita berempat minum 1 gelas. Ayo Kiki, lagi 1 gelas. Ayo Kiki, lagi 1 gelas. Jun, aku tidak bisa lagi. Aku sudah minum banyak, tidak bisa lagi. Masih belum cukup. Kiki. Teman-teman semua sedang melihat. Kalau tidak hormati aku, akan sulit bagi aku. Iya Kiki, tambah 1 gelas lagi. Biar aku yang ambil gelas ini. Kami berpenghasilan jutaan bahas hubungan. Kamu itu dianggap apa? Kamu tidak layak minum sama aku. Junjie jangan gitu. Ini aku yang minum. Kiki, bukan urusanmu. Anak muda, aku kasih tahu kamu. Hari ini bisa duduk di semua berkat Kiki. Kalau bukan karena Kiki, seumur hidup nggak bakal bisa minum bar. Ngerti nggak? Beneran ngerasa penting gitu. APA. Siapa yang lempar piring buah? Berani beraninya kezar sama aku. Mau mati ya? Berani macam-macam dengan saya. Bosan hidup ya? Saya tidak peduli siapakah. Kasih 10 detik, berdiri sendiri. Tunggu saya selidiki. Mati kamu. Bagaimana? Bagus gak saya hancurkan? Kamu siapa? Sepertinya saya tidak punya masalah dengan kalian. Memang buah ini, kalian terlalu berisik. Sangat mengganggu Ini bar, saya mau gimana aja. Ngapain urusin? Jangan keterlaluan. Hari ini saya bully kamu. Mau lawan? Hai bro. Director Tian Bao Group, Hong Jun. Kasih saya sedikit muka. Siapa kamu minta muka? Berani minta muka, Huang Xiaohu. Apa, kamu Huang Xiao? Anak ketua Huang, tak kusangka kamu tahu tentang saya. Tapi sudah terlambat. Aku paling tidak suka orang yang lebih sombong dariku. Huang Xiao, ayahku adalah Hong Fu. Pernah jadi wakil ketua asosiasi perdagangan. Huang Xiao, ayahku adalah Hong Fu. Jadi wakil ketua asosiasi perdagangan. Kalau tidak ingin ayahmu celaka, jangan bawa-bawa dia. Coba saja.
Lihat apakah dia berani datang membela kamu. Aku beri kesempatan, lalaki semua pergi, perempuan tetap di sini temani aku. Bagus, setengah mabuk tampaknya. Aku suka. Ternyata ada yang luar biasa. Jauh-jauh dariku. Hei cantik, Lalaki di sekitarmu semua imit-imit. menemani aku malam, akan kubuat kamu tahu, apa itu pria sejati. Kakak ipar, selamatkan aku. Berani pukul saya. Ganggu orang yang tidak saya kenal. Saya tidak peduli siapa yang menyentuh orang saya. Tahu cara tulis kata mati? Memukul saya, Huang Xiao, kamu orang pertama di Zonghai. Berani sebutkan namamu. Huang Xiao ini Fan. Dia adalah menantu. Huang Xiao ini Fan. Dia adalah menantu. Tidak punya latar belakang, dia datang bersama adik iparnya, mau nebeng makan minum. Ifan, tahu ini siapa? Tuan Huang, anak Quechua Huang. Kalau tak mau mati, cepat sujud dan minta maaf. Jangan lebakan yang tidak. Menantu yang tinggal di rumah mertuanya. Aku adalah pemuda nakal nomor 1. Dipukul oleh pemuda yang makan dari wanita. Kamu tahu masalah APA yang kamu timbulkan? Masalah apa yang sebenarnya aku timbulkan? NAK. Kamu nggak tahu cara menulis kata mati. Huang Xiao. Kita nggak kenal orang ini, di bawah Tang Kiki. Nggak ada hubungannya kita. Benar banget. Nggak kenal sama sekali. Ipar Tang Kiki nggak ada hubungannya sama kita. Kok kalian bisa begitu? Dia but masalah. Dia mau mati. Kita tidak mau mati. Iya, Kiki, jauhi dia. Jangan terlibat. Tinggalkan dia. Aku akan kamu akan tenggelam bersamanya. Tak akan meninggalkan kakak ipar. Adik ipar yang baik ingin bernasib sama dengan kakak ipar. Baiklah, akan kupenuhi. Ayahmu begitu rendah hati. Sedangkan kamu arogan, tidakkah kamu takut mengecewakan ayahmu? Sudah mau mati masih sombong. Kosongkan tempat. Kosongkan tempat. Bos Huang, bawa semua pergi. Awasi mereka sampai selesai dengan anak ini. Cepat pergi kalau tidak. Kakak ipar. Jangan khawatir, Kiki. Nanti aku akan menemui kamu. Sayangku, kau membunuh kami. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan. Aku akan mengirimmu dalam. Adik kecil. Sarankan berlutut dan memohon ampun. Jika Anda melakukan, mungkin Huang akan membiarkan Anda hidup. Dalam buku saya tidak tahu bagaimana berlutut. Jangan takut. Jangan sembunyi. Setelah mecahkan 100 botol, aku akan lepaskan kamu. Tapi kalau kamu berani, pecahkan semua botol di bar ini. Ada keberatan? Huang benar-benar berani, sungguh menakjubkan. Bagaimana cincin Tianhu ada pada Kamu. Siapa kamu? Siapa aku? Aku menyelamatkan nyawa ayahmu. Kau pikir aku siapa? Kau Dr. Yip. Aku menyelamatkan ayahmu. Kau pikir aku ini siapa? Kau Dr. Yi. Aku Yeven. Maafkan aku, Dr. Ipi. Aku tidak tahu. Kau tampaknya tidak yakin. Apa itu di matamu? Aku bisa lolos dari bencana ini. Karena mendapatkan berkah dari ayah. Dr. Yi. Berhentilah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Membuli Tang Kiki. Kuhancurkan botol, setuju? Tidak. Bersihkan lapangan bunuh, hancurkan botol minuman, setuju? Tidak. Tidak ada keberatan bagus, maka urusan ini selesai. Ikuti kata dok. Baik, kita tutup masalah ini. Lepaskan Tang Kiki dan yang lainnya. Mengerti. Cici. Jangan berharap lagi, Ifan pasti sudah dibunuh oleh Huang Xiao. Cici. Jangan berharap, Ifan pasti dibunuh oleh Huang. Ya, ayo cepat pergi. Kalau Huang datang, sudah terlambat. Kakak ipar. Kakak ipar. Kamu baik-baik saja? Ada luka? Aku baik-baik saja, mereka tidak Kamu beruntung sekali. Huang belum mengurusi kamu, dia sudah dipanggil pulang oleh ayah. Ayahnya tahu, menyinggung saya. Makanya dipanggil pulang untuk dihukum. Cih. Ifan. Kamu memang miskin dan gak tahu berani manfaatin hubungan dengan hati-hati didengar 3.000 murid Wumeng, bisa. Rojun jangan marah sama dia. Orang miskin omong besar begini, bertengkar malah nurunin level kita. Cuma imut-imut aja. Zonghai bikin kebijakan. Yang pendapatannya di bawah 100.000. Pergi. Diam. Kalau kalian bicara buruk tentang kakak ipar saya bakal marah. Wah, Audi yang sangat keren. Ini Audi versi puncak atau udah dimodifikasi. Harga harus lebih dari 10. Anti peluru sih nggak. Plat nomornya 6A88. 6 angka 7 tahun lalu terjual lebih. Menurutmu, 6 angka 8 ini benar-benar kaya ya. Wah, kaya banget. Plat nomor sama mobil ini pasti 20-an juta. Kiki, malam, saya antar kamu pulang ya. Mercedes saya juga 2 jutaan meski tidak sekelas Audi. Iya, yuk pulang bareng.
Gak usah, saya juga ada mobil. Saya yang antar Kiki pulang. Kamu juga punya mobil? Mobile? Sepeda sewa? Mas kakak, ternyata mobilmu mahal, 2 miliar. Saat kita naik tadi, mereka semua jadi kaget. Dari mana mobilmu ini? Bilang teman. Bilang seorang teman terkena aura buruk. Aku bantu menyelesaikannya, sebagai ucapan terima kasih darinya. Dia kasih mobil ini ke aku. Kakak ipar, 3 tahun tidak bertemu, kamu jadi master. Eh bah, c'est Kali. Kamu percaya dengan yang saya katakan? Ya. Kamu tidak merasa. Saya sedang mengada-ada. Kenapa merasa sedang mengada-ada? Bisa berubah dari bebek buruk rupa jadi wanita, jadi lebih hebat, memang wajar. Kalau kakakmu, pasti tidak akan percaya padaku. Kaka qui part. Kenapa Beranti di sini, tidak Mazuk? Kiki, harus kudikungkapkan kepadamu. Aku dan kakakmu itu sudah bercerai. Jadi, bisa mengantarmu sampai di sini. Kakak ipar, aku tidak izinkan kamu pergi. Kiki, aku dan keluarga Tang sudah berpisah. Kalau aku sekarang tetap di sini, menepati janjiku. Tidak peduli, melarangmu pergi. Kiki, beberapa tahun ini kita bertemu beberapa hari saja. Hari ini kita berinteraksi. Kenapa kamu begitu keras kepala mau menahan aku? Waktu Imlek tahun lalu, Waktu Kenar Adam Uzubantu. kamu bawa aku ke rumah sakit. Putuscan, Camus Pasti Jadi Kaka qui parcu. Kalau kamu mau pergi, aku ikut denganmu. Aigreco. Pagi, kakak ipar. Kiki mau tinggal di tempatku. Kaka qui part. Kapan kamu kembali ke keluarga Tang, aku akan ikutmu. Anak nakal ini. Zemua orang. Hari ini di Cloud Top Club, 5 keluarga besar di sini. Pasti kalian sudah tahu ada urusan apa. Saya langsung saja. Sejak kejadian bertahun-tahun lalu, kursi terakhir dari 3 dewa keuangan masih kosong. Di asosiasi Yun, 5 tahun tanpa pemimpin. Adakah yang ingin diusulkan? Saya punya daftar peringkat kekayaan keluarga-keluarga di Zonghai, bisa dijadikan referensi. Nilai pasar keluarga Zhao, Qian, San, dan Li dekat. Siapa menjadi dewa keuangan ketiga? Sulit diputuskan. Kakayan itu bukan yang utama. Asalkan tidak seperti keluarga Wang dulu yang Suraka. Tak tahu terima kasih saja. Jika sulit mengambil kesimpulan, lebih baik ditunda untuk. Apakah ada di antara Anda yang ingin menjadi ketua? Semua. Lama tak bertemu ya. Saya datang untuk mengatakan posisi ketua harus saya pegang. Wang Xiaochu. Kamu mengirim orang untuk menyerang. Masih berani muncul di depan kami. Keluarga Wang kami yang sudah berusia ribuan tahun dari Zonghai adalah kalian berlima. Berce Concol. Bersekutu jahat mengusirku dari negeri. Mambalikan Kebnaran Tampar Azamalu, Wang Qiaoshu, Camus Mazi Bejitu sont bons. Sont bons? Ah. Kalian mungkin bermimpi tidak menyangka, kini keluarga Wang kami. Salah satu dari 4 keluarga besar Longdu, sedangkan kalian kelompok ini. Semut di awan masih rapat di sini, pilih ketua puncak awan. Seperti monyet memakai mahkota, sangat lucu. Wang Qiachu, kamu gila. Kamu menantang 5 keluarga besar. Kamu ingin kejadian dulu terulang kembali? Dengar baik-baik, Yang Yaodong. Kali ini, aku mau. Melawan 5 sekaligus, ku buat kalian. Semuanya hancur. Wang Xiaochu APA malakukan? Apa yang kamu lakukan? Ikuti aturan lama dari Klub Yunding, duel hidup dan mati. Duel hidup dan mati. Kenapa terre que je Kali? Bukankah kalian mengusir keluargaku, Wang, malam ini? Aku akan merebut kembali yang jadi milikku. Wang Qiaochu, apa kamu sudah yakin mau melawan 5 sekaligus? Ini 4 master yang kubawa. Berikan waktu 1 jam. Pergilah cari ahli. Jika dia bisa mengalahkannya, keluarga Wang tak akan masuk ke Zonghai. Sebagai gantinya, posisi ketua ini jadi milikku. Dan kalian berlima akan menjadi budakku selamanya. Aku menunggu kalian di ring tinju Taiping. Kita pergi. Tuan Muda Wang, saya sudah. Ular putih dan ular hitam dibunuh oleh Yifan. Jika tidak membunuh orang ini, ada. Yifan. Bisa bunuh ular hitam dan putih, lumayan mengancam. Siapa dia? Menantu keluarga. Kapan ada keluarga Tang di Zonghai? Keluarga Tang keluarga biasa di Izhong. Istri Yifan adalah Tang Ruo, hanya menjalankan sebuah perusahaan kecil dengan nilai kurang dan Yifan Pan hanya seorang pemberani yang hanya mengandalkan kekuatan. Anak ini sungguh beruntung dalam cinta. Tankab dia. Setelah aku menang, akan aku nikmati.
Jangan khawatir, Tuan Wang. Kakakku ular hitam dan ular putih mati di tangannya. Aku bersumpah membunuh. Setengah jam lagi, aku ingin melihat kepala Ye Fan. Aku memanggil dua alipapa. Ye Fan tidak akan kembali. Bagus sekali. Ketika aku menetap di Zonghai, kamu adalah sesepuh. Terima kasih, Wang She. Saat aku pindah ke Zonghai, kamu adalah sesepuh. Terima kasih, Wang She. Longshe Media ingin mempromosikan produk kita. Baik, aku segera datang. Apa yang kamu lakukan? Kau mau apa? Bos Longshe Media Group. King Shi. Bukankah mau bicara kerjasama? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan bagus. Tidak akan memberi jawaban. Tanya saja suami baikmu itu. Apa yang sebenarnya kamu mau? Ada orang besar tertarik padamu. Tapi kamu ini wanita tercantik di Zonghai. Benar-benar membuatku iba sekarang masih awal. Bersenang-senang dulu? Tidak, jangan. Jangan. Pijatan kakak ipar hebat banget. Entah kenapa, selalu merasa tak tenang. Dewa penyembuh Ye, Ada apa? Kamu ketemu yang aneh lagi? adikku Jian Xiong kirim alarm, bilang Nona Ruosue kecelakaan dan hilang. Apa yang kamu katakan? Dia mungkin diculik. Kami menemukan komunikasi terakhirnya menyebut Longshe Media, itu perusahaan di bawah Wang Jiao. Saya mengerti. Dr. Ye. Longshe Media adalah perusahaan investasi, organisasi pembunuh rahasia oleh Wang Qiaochu, dipimpin King She. Dia adik Heishi dan Baishi, tetapi kekuatannya melampaui kakaknya, sangat misterius. Heishi, King She, kalau berani ganggu orangku, kalian jadi ular mati malam ini. Dr. Ye. Saya tahu Anda adalah jangan membahayakan diri sendiri. Melawan organisasi pembunuh. Aku sudah mengirimkan Shiro ke sana. Itu tidak perlu. Ini adalah istri saya sendiri. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Milik pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Properti pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Satu peringatan lagi, pergi sekarang atau kami menembak. Anda tidak bisa melakukan itu. Kau akan mati. Di mana ular hijau? Ampuni aku. Kami hanya bekerja demi uang. Ular hijau? Keluar sini. Anak muda, datang ke tempat yang salah. Ini tempat kematianmu. Tidak usah banyak bicara. Ular hijau keluar. Ingat. Bamo. Orang yang datang membunuh. Bamo. Pemimpin 3 iblis dari kerajaan gajah. Bukan orang biasa. Tapi, menghalangiku pun harus mati. Sombong. Amitabha, saya Huiming, biksu pembersih dari kuil Shaolin, hari ini untuk Nona Hijau. Akan melanggar sumpah, melepaskanmu si pembunuh berdarah dingin. Benar-benar pikir pelindung emas ini cuma hiasan? Hahaha. Tidak mengerti, kan? Saya bilang suruh Blue Snake keluar. Yang tidak terlibat, jangan cari mati. Banyak sekali petarung papan atas. Tidak bisa menghentikanmu. Istriku di mana? Jia. Mati. Cari mati. Hebat banget. Haha. Tapi sekuat apapun kamu, apa gunanya? Istrimu yang cantik itu. Sudah aku permainkan sampai mati. Istrimu cantik jelita. Sudah aku permainkan sampai mati. Ah! Istriku di mana? Yangan harap bakal dapat kata dari mulutku Wang She bakal balas dendam untukku. Ruosue, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik saja. Orang-orang ini gimana matinya? Mereka semua master di peringkat langit. Semua aku yang bunuh. Buat nyelamatin kamu. Jangan omong besar. Kamu tahu gak, syarat masuk peringkat langit di aliansi seni bela diri Zonghai, hanya ketua Huang. Kalau kau punya kau sudah jadi nomor 1 di... Aku bisa saja. Tinggal lihat kau percaya atau tidak. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Mereka seharusnya ahli membantu dengan pedang, membunuh kelompok dan pergi. Kau datang menemukanku.
Apa kau kira begitu? Benar begitu? Ruo Sui. Apa kau tidak bisa percayai aku sekali saja? Baiklah, aku mengerti. Ye Xiao, Song Zong, ada masalah. Cepat ke Taiping Kuantai. Baik, aku segera ke sana. Aku di sini ada urusan mendesak. Periksa ke rumah sakit. Bukan urusanmu. Lemah. Terlalu lemah. Ini. Yang. Kedelapan. Bagaimana bisa? Zonghai tidak ada satupun yang kuat. Saya masih punya 2 master belum turun. Biar saya sendiri yang coba. Pemimpin Huang sudah tua. Jika memaksa bertindak, mungkin. Ini. Pil rejuvenasi Daluo miliaran. Barang simpanan rahasia saya untuk bertahan hidup. Kelihatannya sekarang. Hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Sudah siap belum? Orang Zhonghai Mimang Lambat. Sudah siap belum? Orang Zhonghai Mimang Lambat. Meskipun saya sudah tua dan tidak di puncak. Membunuh badut seperti dia. Bukan masalah besar. Tuan Huang. Semoga Tuan Huang meraih kemenangan. Ketua Aliansi Wumeng Zonghai. Sarankan menyerah secepatnya. Serahkan posisi ini saya. Hentikan omong kosong, bersiaplah mati. Baru mengalahkan 1 guru besar. Sekarang kita rayakan. Bukankah terlalu cepat? Kenapa tidak suruh keduanya sekaligus? Sombong sekali. Baik. Ketua Huang masih hebat. Kami kagum. Ketua Huang melawan 3 sendiri, komentar Wang Qiaochu. Wang Qiaochu, kamu kalah. Hari ini akan kuajari kamu satu hal, Zonghai tidak bisa dihina. Wang Qiaochu, kamu kalah. Hari ini kuajari kamu, Zonghai tidak bisa dihina. Bagaimana kamu keluar dari sini? Hari ini akan kubuat kamu pergi dari sini. Wang Qiaochu, kamu curang. 4 jagoan sudah kalah. Kamu harus pergi dari Zonghai. Orang tua, kamulah yang pakai obat duluan. Masih berani bicara. Hari ini, kecuali aku kalah, keluarga Wang pasti akan menghancurkan Zonghai. Ketua Bai. Bisakah pemimpin Huang menang? Sulit. Wang Qiaochu dari mana dapat kekuatan? Setara dengan puncak master. Dalam masa kejayaan Ketua Huang. Masih bukan tandingan. Cukup bicara, rasakan ini. Tidak mungkin. 5 tahun, bagaimana Wang Qiaochu jadi sekuat ini? Berkat kalian semua. Selama 5 tahun ini, Seiya Tidak Beranti Segena Kanya, un tuk baladanda Mazalalu. Un tuk baladanda Mazalalu. Sepertinya Ye Fen mampu mengalahkannya. dia tidak bisa datang. Apa Yang Camus Katakan? Wang Qiaochu, apa yang kau lakukan ke Ye Fen? Sekarang Ye Fen mungkin sudah menjadi mayat, dan istrinya telah diikat dan dikirim ke villa saya, menunggu untuk diperlakukan olehnya. Dan kalian berdua, kalian sebaiknya menyerah. Bersumpahlah jadi budakku selamanya. Aku bisa menjamin kalian jadi tokoh senior di Zonghai. Nikmati Kemewaon, Kejayan, Kalotida, Kalian Akan Seperti Y Fan. Mazuk Neraka. Omong kosong, tidak bisa bunuh saudara. Oh begitu. Kalo Bejitu, Dimanadia. Kalian semua hampir hancur. Di mana dia? Minta dia keluar. Dengar-dengar kau mencari aku. Kau mencari aku. Adik. Yi Fan. Sudah tahu kamu akan datang. Anda pasti Yeva. Bagus. Setidaknya perjalanan ini ke Zonghai tidak akan terlalu membosankan. Aku akan jadi lawanmu. Hancur. Ini adalah ilmu sihir dewa. Kamu adalah praktisi sihir. Kamu pasti Wang Qiaochu. Berani sekali kamu menyentuh putriku. Berani-beraninya menyentuh bilang saja, bagaimana kamu... Hebat juga praktisi sihir ini. Kamu manusia biasa. Kamu bisa menahan pedang, tapi bisakah kamu menahan bom?
Wangkia Ohu kamu gila. Cepat hentikan. Wallopin Arumati. Mampu Mambawa Seorang Cultivator. Itu Sepadan. Dewa Dr. Ye. Kekuatanmu membuat kami kagum. Bencana di Zhonghai teratasi berkat bantuanmu. Zhonghai akan mengikuti Dewa Dr. Ye. Kami akan patuh atas perintah Anda. Kami semua mendukung Dewa Dokter Menjadi Ketua Yundinghui. menguasai Laut Tengah. Ye Fen, aku akan mendengarkanmu. Adikku, mulai sekarang, kamu adalah rajaku. Ada apa? Jelaskan semuanya padaku. Menjelaskan. Menjelaskan apa? Tak ada perlu dijelaskan. Lagi pula, cerita ini, kamu gak akan percaya. Kamu bilang, Cac, Jangan Galak Galak sama kakak kipar. diam kamu, kabur dari rumah yang lain. Aku belum beres dengan Oh. Baik. Kamu mau jelasin? Aku jelasin, ahli ramal. Jago bela diri. Dan keahlianku di bidang medis pun luar. Aku menyelamatkan Song Hongyan dari putus asa. Menumbangkan kamar dagang 4 laut. Aku melawan takdir. Han Nanhua hidup lagi, melawan 100 orang demi Huang Feihu. Ilmu ramal untuk nyawa yang Yaodong. Di arena hidup dan mati, mengalahkan Wang Qiaochu, menyelamatkan Yunding Hui. Di seluruh Zhonghai, hampir semua orang berutang budi padaku, menghormati ilmu pengobatan dan seni bela diri, tulus berteman. Jadi, Yang Yaodong memberiku Audi dengan Triple Six. Jadi, Han Nanhua memberiku, terpesona. Jadi, Huang Feihu memberiku cincin Tianhu. Di seluruh Zhonghai aku bisa melenggang. Baik itu uang, maupun koneksi, semua mudah didapat. Bahkan keluarga Tang kalian ingin bergabung dengan Yunding Society akan segera terwujud. Penjelasan ini cukup memuaskanmu? Cukup, Ye Fen. Aku ingin kau menjelaskan pada, bukan suruh omong kos. Kamu gak tahu cara masuk ke lingkaran elit? Bukan karena Song Hongyan mati. Ye Fen, sadarlah. Tidak ada makan siang gratis dari Song Hongyan. Kamu dapat banyak bantuan, manfaatin sumber daya, dekatin berkuasa. Bener, Lihatlah sendiri. Bila nggak percaya, suruh aku jelasin. minta jelasin, bukan ngarang. Gak niat ngejelasin. Oke, pergi saja. Aku gak maksa Benar atau tidak? Besok setelah pesta di Gunung Yunding ketahui. Kiki jaga baik-baik kakakmu. YK. kakak. Jangan Maralaji. Ibu. Kakak, kesehatanmu belum pulih. Kenapa harus datang? Iya, anakku. Kamu percaya kata Ye Fen itu? Pikir dia bisa buat keluarga kita jadi anggota gedung tinggi. Itu lelucon. Ibu, ayo kita masuk dulu. Ya. Kakak ipar di mana? Kenapa nggak lihat kakak ipar? Ini kan istana gedung tinggi. Pesta paling megah di Zhonghai. Bukan sembarang orang bisa masuk. Keluarga Tang bisa masuk karena keluarga Zhao. Ye Fen yang kecil itu. Cuma cocok di luar kena angin. Baiklah, kamu jangan Pardon me. Selanjutnya, ketua dari klub Yunding akan mengumumkan. Anggota ke-6 dari klub Yunding, Dewa Keuangan ketiga dari Zhonghai. APA. Klub Yunding memiliki ketua, bagaimana mungkin? 1 pintu. 2 harimau. 3 dewa keuangan. Sekilas terlihat, mereka tampak bersatu. Tapi dalam hati mereka masing-masing sombong. Mereka bisa setara, tapi pasti tidak akan mengagumi satu sama lain. Inilah alasan mengapa Cloud Summit sejak didirikan hingga sekarang tidak pernah memiliki ketua sejati. Sulit membayangkan siapa orangnya yang bisa diakui oleh ke-6 secara bersama-sama. Siapakah sebenarnya ketua klub Cloud Top ini? Ketua klub Kloto, ada satu sebutan lain. Lebih cocok untuk orang di tempat ini. Orang nomor 1 di Zhonghai. Sebagian besar orang penting di Zhonghai berhutang budi padaku. Mereka mengagumiku karena keahlianku dalam pengobatan dan bela diri. Bahkan keluarga Tang kalian juga akan segera bergabung dengan klub Cloud Top. Tidak mungkin. Mungkin aku hanya terlalu memikirkan. Selanjutnya, mari kita sambut ketua klub Cloud Top kita. Saya datang untuk memenuhi janji saya.